itu pengasuhan positif? Ada banyak definisi, teman-teman. Tapi dari sekian banyak definisi, gitu ya, yang nggak perlu kita hafalkan juga, tapi justru seharusnya tuh kita maknai, gitu ya. Saya sendiri punya definisi favorit sih tentang apa yang dimaksud dengan pengasuhan positif. Kalau dari saya, pengasuhan positif itu artinya adalah pengasuhan yang menghargai anak. Kenapa ya disebut dengan pengasuhan yang menghargai anak itu? Nah, ini tuh sebetulnya tantangan kita semua ya, Bapak Ibu, sebagai pendidik di rumah, gitu ya, sebagai orang tua, sangat sering terjadi, gitu ya, pada saat kita menjadi orang tua tuh, cara kita melihat anak, gitu ya, apalagi mereka lebih kecil dari kita, apalagi mereka jauh lebih muda dari kita, apalagi kita merasa kita memiliki mereka, gitu ya, sehingga tidak jarang sikap kita atau titik berdiri kita kepada anak-anak ini sudah sikap yang ya sudahlah, atau sama anak kecil, gitu ya, atau ya sudahlah, mereka juga belum tahu apa-apa, gitu. Ya terserah saya dong, ini kan anak saya mau marah, saya mau bentak, saya mau ngomong apa aja, terserah saya, gitu ya. Nah, kadang-kadang pun kita lupa, gitu ya, bahwa anak-anak kita walaupun mereka masih bayi, mereka masih balita, atau bahkan mereka sudah remaja, gitu ya, mereka juga manusia yang sebetulnya perlu kita hargai, gitu ya, sejak mereka lahir, gitu. Jadi saya senang sih sebetulnya pakai perspektif apa sih yang dimaksud dengan pengasuhan positif adalah pengasuhan yang menghargai anak, karena pada saat kita berdiri di titik di mana kita respect, gitu ya, sama anak kita, gitu, itu tuh cara kita memandang mereka, cara kita berkomunikasi, gitu ya, cara kita mendorong mereka atau menumbuhkan perilaku positif di mereka tuh jadi berbeda, gitu ya. Seringkali tuh kalau kita menghargai orang atau respect sama orang tuh biasanya apa? Biasanya karena kita misalnya atasan kita, gitu ya, atau misalnya atasan kita di tempat kerja, gitu, atau orang yang lebih tua, gitu, atau misalnya orang yang kita kagumi, gitu. Baru pada saat mereka ada di posisi itu, gitu ya, kita bersikap respect, gitu ya, dan menghargai mereka, gitu. Padahal kepada anak-anak pun, gitu, kita perlu menempatkan mereka yang harus kita hargai dan yang harus kita respect sebagaimana kita bersikap kepada orang dewasa. Apakah baik-baik saja? Oke, gitu. Jadi sampai di situ mudah-mudahan cukup bisa dipahami dan mudah-mudahan kita bisa berdiri di titik yang sama sebelum kita melanjutkan materinya ya Bapak Ibu, gitu. Jadi kalau buat saya, apa itu pengasuhan positif? Ada banyak definisi, kalau Bapak Ibu cari di internet banyak sekali, gitu ya. Tapi saya ingin hari ini di materi ini mengedepankan pengasuhan positif yang dimaksud adalah pengasuhan yang menghargai anak. Oke, berikutnya. Oke. Kenapa sih penting melakukan pengasuhan positif? Atau kalau misalnya positifnya kita buang, gitu ya, mengapa sih penting melakukan pengasuhan? Sebetulnya semua pengasuhan itu titik berdirinya itu tuh kita letakkan di mana kita ingin mencegah masalah sih sebetulnya Bapak Ibu. Apabila kita berdiri di titik di mana pengasuhan itu kita tempatkan untuk mencegah perilaku negatif, gitu ya, maka akan banyak sekali hal yang bisa kita antisipasi, gitu. Maka misalnya sebelum terjadi masalah kita sudah mempelajari masalah tersebut. Sebelum kita ingin melakukan sesuatu kepada anak, gitu ya, atau pada diri sendiri, kita jadi berpikir 2 kali, gitu. Nah, poin utama dari mengapa penting melakukan pengasuhan positif, gitu ya, poin yang ingin ditekankan adalah bahwa pengasuhan positif ini adalah pengasuhan yang dilakukan supaya kita bisa mencegah perilaku negatif. Apa misalnya? Misalnya bullying, misalnya kekerasan, misalnya mengantisipasi agar kemampuan kognitif anak tidak menurun, gitu ya, sesuai dengan tahap perkembangannya, gitu ya. Tapi kalau disimpulkan secara utuh, gitu ya, sebetulnya kenapa penting melakukan pengasuhan positif ini adalah untuk mencegah perilaku negatif, gitu, di kemudian hari. Parenting itu tidak perlu disamakan dengan penyakit, gitu ya, tapi
bisa treatmentnya itu sama seperti kita melihat penyakit, yaitu kita cegah sebelum masalahnya terjadi. Sesimpel aja nih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kebetulan nanti bertemu dengan orang tua sebagai fasilitator nih, Bapak Ibu ketemu sama orang tua PAUD gitu ya, misalnya gitu. Terus anaknya gitu ya tantrum nih ceritanya, tantrum di halaman depannya PAUD gitu ya, menangis kencang gitu ya, berteriak-teriak karena kepengen jajan gitu. Tapi kebetulan orang tua tersebut tidak membawa uang jajan gitu ya, atau memang tidak membolehkan anaknya jajan gitu. Nah, sebetulnya si anak PAUD ini gitu ya, kalau orang tuanya menerapkan pengasuhan positif, yang mana artinya salah satunya punya kesepakatan, artinya punya komunikasi yang baik gitu ya, sebetulnya sebelum anak itu bersekolah, berarti sudah ada komunikasi di mana apakah nanti hari ini setelah pulang PAUD gitu ya, itu akan jajan atau tidak. Kalau misalnya jajan, apa yang boleh dibeli atau tidak gitu ya. Itu yang dimaksud dengan pentingnya melakukan pengasuhan positif gitu ya, karena kita ingin mencegah perilaku negatif. Sebetulnya anak-anak bisa kok punya kesepakatan, sebenarnya anak-anak bisa kok diberitahu baik-baik gitu ya sebelum masalahnya terjadi. Coba bayangin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lagi kepengen beli sesuatu nih ya, misalnya lagi belanja nih di pasar, ada barang yang Bapak Ibu taksir gitu. Terus habis itu tidak ada pembicaraan sebelumnya, pas baru dipegang aja nih, udah ada yang teriakin, nggak boleh ya, gitu misalnya. Pasti nggak enak kan rasanya gitu ya. Sama kok buat anak-anak juga gitu. Nah, lain nih kalau misalnya Bapak Ibu sebelum berangkat ke pasar tuh sudah punya persiapan yang baik, misalnya, oke, nanti sampai pasar aku mau beli ini. Terus nanti kalau misalnya aku kepengen ini, aku beli nggak ya? Ya nggak deh, soalnya uangnya nggak ada gitu. Sama kok, anak-anak juga bisa diperlakukan seperti itu. Kalau sebelumnya sudah ada komunikasi yang baik, kalau sebelumnya ada kesepakatan gitu ya, itu tuh sangat bisa mencegah perilaku negatif. Nah, itu dia kenapa pentingnya kita melakukan pengasuhan positif. Satu kali lagi, kenapa sih penting? Karena kita ingin mencegah perilaku negatif anak. Gitu. Berikutnya. Oke, peran orang tua dalam pengasuhan positif. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan anak sesuai aspek perkembangannya. Ini menarik ya Bapak Ibu, memenuhi kebutuhan anak sesuai aspek perkembangannya. Bapak Ibu juga mungkin di kesempatan lain sudah pernah dapat materi, apa sih yang dimaksud dengan aspek perkembangan? Kayaknya kita semua sudah sering dengar ya, ini ada aspek fisik, ada aspek kognitif, sosial emosional, bahasa, dan lain-lain gitu. Tapi seringkali tantangan kita sebagai orang tua adalah pada saat kita bicara tentang memenuhi kebutuhan anak gitu ya, kita lebih sering fokus ke aspek fisik gitu ya. Misalnya gini, ya saya kan jadi orang tua nih, yang penting anak saya nih udah saya kasih makan, udah saya bawa ke dokter kalau sakit, udah saya mandiin, udah bersih badannya, terus udah punya tempat tidur yang layak gitu ya. Nah, sayangnya itu tidak ada yang salah dengan itu, tapi ternyata tidak cukup gitu kan, karena yang dimaksud dengan memenuhi kebutuhan anak sesuai aspek perkembangannya, itu artinya ada banyak aspek lainnya yang juga dipenuhi dan sama pentingnya seperti aspek fisik, yaitu aspek kognitif, aspek sosial emosional, dan aspek bahasa gitu. Nah, ini nggak heran kalau di bawahnya poinnya banyak sekali nih, peran orang tua dalam pengasuhan positif. Menumbuhkan nilai-nilai yang baik dalam keluarga, membangun kelekatan emosional dengan cara memberikan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman. Menumbuhkan perilaku positif dengan cara menjadi contoh atau panutan yang baik. Kemudian memberikan kesempatan pada anak belajar bagaimana cara menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan gitu. Jadi sesungguhnya peran orang tua dalam pengasuhan positif gitu ya, ya kita harus memenuhi kebutuhan anak dalam berbagai aspek gitu. Itu yang kemudian menjadi tantangan terbesar kita gitu ya, di mana gitu ya kita masih berpikir bahwa tanggung jawab orang tua itu adalah memenuhi kebutuhan anak tuh yang kasat mata gitu ya, yaitu yang penting anak saya udah makan, terus tubuhnya tumbuh, beratnya cukup, tingginya cukup gitu, bisa tidur, dan pada saat sakit dibawa ke dokter gitu ya. Sementara di luar itu membiarkan anak tumbuh dengan sendirinya tanpa pendampingan yang bisa memenuhi kebutuhannya mereka. Nah, sekarang kita lihat apa sih prinsip utama pengasuhan positif yang harus dipahami sama orang tua. Ini ada 4 nih Bapak Ibu, nanti kita akan bahas secara detail satu persatu, tapi bisa dilihat dulu nih menunya gitu ya. 1, memahami tahap perkembangan anak.
2, memahami cara berkomunikasi efektif. Kemudian 3, memahami tentang disiplin positif. Dan keempat, menerapkan kebiasaan baik. Kita langsung aja masuk ke materi yang pertama, yaitu memahami tahap perkembangan anak. Oke, tahap perkembangan anak dan bentuk dukungan orang tua. Boleh di next. Bapak Ibu, tahap perkembangan anak ini menarik ya, karena sesungguhnya pada saat kita jadi orang tua, di masa-masa awal kita jadi orang tua gitu ya, pada saat anak kita usia bayi gitu sampai usia 2 tahun gitu, kita itu secara intensif gitu ya, dan juga sangat rajin tuh sebetulnya memperhatikan tahap perkembangan anak gitu. Tapi lagi-lagi sayangnya masih fokus ke tahap perkembangan anak di aspek fisiknya aja. Contoh sederhana, Bapak Ibu dulu pada saat anak-anaknya balita gitu ya, masih bayi tuh punya tuh yang namanya tuh buku sehat ya. Kayaknya semuanya punya deh, hampir nggak ada yang nggak punya gitu, buku sehat itu. Di buku sehat itu tuh ada tinggi badannya berapa, terus habis itu panjangnya berapa, terus nanti kalau misalnya Bapak Ibu pergi ke posyandu gitu ya, itu tuh dicek sampai detail gitu, ditandain gitu. Terus nanti sambil ngecek itu tuh buku sehatnya itu tuh sambil ngintip-ngintip anak tetangga gitu kan. Ih, tinggian anakku apa anak dia gitu ya kan. Beratnya tinggian mana coba anakku atau anak dia gitu. Oh, pokoknya segala upaya, daya upaya tuh dilakukan deh gitu ya untuk memperhatikan tahap perkembangan anak. Lagi-lagi sayangnya masih hanya fokus di aspek fisik. Nah, sebetulnya tahap perkembangan yang tadi saya sebut itu ya, ada berbagai aspek itu tuh nggak jauh beda sih sama itu gitu ya, dengan kayak memperhatikan, wah anaknya kalau misalnya usianya 1 tahun itu wajarnya tingginya berapa ya gitu, wah ternyata anak saya tuh nggak sampai tuh tingginya 80 cm, waduh apa nih yang harus saya lakukan gitu kan. Terus nanti sama petugas posyandunya dikasih tahu, Ibu nanti kalau bulan depan nimbang lagi, anaknya ini kan udah 1 tahun ya, beratnya minimal 10 kilo loh Bu, nggak boleh kurang loh beratnya gitu misalnya. Wah, terus kita segala daya upaya tuh sampai bulan depan tuh anak kita dikasih makan segala macam tuh supaya dia memenuhi target berat badannya gitu. Nah, itu juga yang dimaksud dengan orang tua yang memenuhi tahap perkembangan anaknya gitu. Nah, cara kita melihat anak seperti ini gitu ya, melihat apa target yang harus dicapai, terus kemudian kita berusaha untuk mendampingi mereka supaya mereka mencapai targetnya, itu yang dimaksud dengan orang tua yang memahami tahap perkembangan anak gitu. Kenapa sih? Gitu. Coba kita lihat nih perilakunya ya di sini ya, agar orang tua dapat berespon dan memberikan dukungan yang tepat sesuai usia dan kebutuhan anaknya. Gitu tadi Bapak Ibu lihat ya. Oh, anak saya tuh 1 tahun, beratnya tuh minimal katanya tuh kalau di buku sehat harus 10 kilo. Oke, kalau sekarang beratnya masih 9 kilo, berarti selama sebulan ke depan coba ya saya akan masak makanan-makanan yang bisa mendorong supaya badannya itu tuh naik 1 kilo gitu. Terus lihat nih yang kedua, agar dapat melakukan deteksi dini gangguan tumbuh kembang anak gitu. Sehingga pada saat Bapak Ibu sudah tahu apa yang mau dicapai dan sekarang posisi anak ada di mana, Bapak Ibu mengantisipasi masalah kan jadinya gitu. Wah, oke, jangan sampai nih anak saya kurang makannya, jangan sampai nih anak saya kurang beratnya, terus nanti tinggi badannya nggak tercapai. Itu loh, kita tuh kepengennya sebetulnya orang tua itu sepanjang perjalanan menjadi orang tua, paling tidak sampai anak-anak masih berusia anak-anak ya, sampai 18 tahun tuh sesuai undang-undang, itu tuh sikapnya seperti itu terus gitu. Jadi terus-menerus memonitor perkembangan anak gitu, terus-menerus berespon tepat kalau ada yang kurang lihat, oke, saya harus gimana. Terus habis itu nanti anak saya kalau usia 2 tahun nih ya, dia tuh bakal mulai tantrum misalnya gitu. Oke, apa yang harus saya persiapkan gitu. Oke, mungkin nanti kalau anak saya tantrum, saya harus tenang aja karena saya tahu tantrum di usia 2 itu tuh wajar gitu. Itu yang dimaksud dengan pentingnya orang tua memahami tahap perkembangan anak agar dapat memberikan respon yang tepat, agar dapat mencegah masalah gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih per tahapan usia. Next. Oke, oh ada permainan dulu. Kita bisa ada permainan nggak ya di sini? Bisa ya? Oke. Nah, coba nih Bapak Ibu, saya mau kasih kuis ya, kuis nih di sini. Yang nomor 1 misalnya, anak suka memasukkan benda asing ke mulut. Wajar atau enggak ya? Kira-kira. Mbak-mbak yang ada di dalam ruangan ini? Wajar. Mas siapa tadi namanya?
Mas Ruli, kenapa coba wajar? Mengganti apa tuh? Campaign itu. Oh oke. Berarti apa tuh? Kenapa wajar? Wajar nggak kalau anak usia 10 masukin benda asing ke mulut? Nggak wajar ya. Oke. Jadi pada saat kita melihat sesuatu pada anak gitu ya, kita harus ingat dia tuh usianya berapa gitu ya. Anak suka memasukkan benda asing ke mulut gitu. Oke, berarti dia itu wajar mungkin di usia 1 sampai 3 misalnya gitu ya, itu tuh masih wajar gitu. Sehingga pada saat anak memasukkan benda asing ke mulut di usia tersebut, harusnya kita santai aja nggak? Iya kan? Karena kita tahu itu wajar gitu kan, kayak itu wajar gitu. Jadi respon kita nggak perlu berlebihan kan, kayak yang gitu, ya kan? Gitu kan? Itu karena kita apa? Karena kita nggak inget tuh bahwa itu tuh wajar. Kalau kita tahu itu wajar, kita akan bilang, aduh dimasukin tangannya ke mulut, bersih nggak ya tadi tangannya gitu, kamu pengen ya masukin tangan kamu ke mulut gitu. Tapi respon yang berbeda itu akan kita berikan pada saat yang memasukkan benda asing ke mulut itu anak yang 10 tahun gitu ya. Dia jadi bertanya-tanya kenapa dia masukin benda asing ke mulut gitu. Jadi artinya tuh kita harus cek dulu pada saat kita menilai perilaku anak itu wajar atau tidak wajar, kita harusnya tuh cocok apa enggak terjadi di usia mereka, terus respon kita juga bisa disesuaikan. Nah, sekarang coba kita lihat yang kedua. Anak memiliki teman hayalan. Wajar nggak kira-kira? Mau bertanya langsung kan? Oh, oke. Ada yang udah raise hand. Ada Ibu Faka. Ibu Faka di mana? Bapak, maaf. Oh, oke, Bapak. Faka. Halo, Bapak Faka. Bisa mendengar kami? Halo. Oke. Iya. Untuk pertanyaan kedua dari kuis Mbak Yulia katanya. Pertanyaan. Iya. Wajar? Oke, wajar ya Pak gitu. Wajar kenapa? Karena anak-anak itu nggak jarang itu tuh punya imajinasi yang tinggi gitu ya, dan itu tuh sebetulnya termasuk ya, dalam pengembangan aspek kognitifnya gitu. Tinggal dilihat aja gitu kan intensitasnya atau level teman hayalannya itu tuh sampai sejauh apa gitu ya kan. Nah kalau misalnya kita tidak memahami tahap perkembangan anak, tidak memahami anak pada saat anak bilang punya teman hayalan, ayah aku tuh, ayah lihat deh, aku tuh di sebelah aku tuh ada orangnya lagi duduk, orangnya baik dari tadi ngajak ngobrol aku gitu kan ya, misalnya gitu. Terus kita tuh belum apa-apa, gak boleh kayak begitu, itu namanya setan, gitu ya kan gitu. Nah itu jadi kita belum apa-apa tuh sudah berespon yang tidak tepat kepada anak gitu. Coba ditanya dulu, oh ya, gitu, coba dilihat dulu, oh kayaknya anak umur 4 nih nggak apa-apa sih kalau punya teman hayalan gitu kan ya, imajinasinya tinggi gitu. Nah sekarang coba kita lihat lagi poin yang ketiga, anak lebih mendengar teman daripada orang tua. Wajar nggak tuh? Baik. Ada yang raise hand? Ibu host satu ya. Bapak atau Ibu? Oh ya Bapak. Bapak. Oke. Dengan Bapak siapa ya? Halo Pak. Halo juga. Iya. Pertanyaannya diulang lagi ya? Boleh. Anak lebih mendengar teman daripada orang tua. Wajar nggak Pak? Artinya anak koneksinya mencari orang lain untuk berdekat. Oke, ya. Itu biasanya di anak remaja ya Pak, anak lebih mendengar teman daripada orang tua gitu. Atau Pak remaja di usia 10 tuh sampai seterusnya tuh, aduh kayaknya
apa namanya, kalau orang tua bilang pakai baju putih, nanti mereka pakai baju hitam gitu ya. Sementara kalau temennya bilang pakai baju biru, ngikut pakai baju biru gitu. Rasanya kesel gitu ya. Tapi gimana, itu sesuai dengan tahap perkembangannya gitu. Nah, nanti kita lihat sama-sama apabila ternyata perilaku yang wajar terjadi itu negatif, apakah kita biarkan walaupun kita menerapkan pengasuhan positif, ya tentunya tidak ya gitu. Nah, sekarang kita lihat dulu tahap perkembangan anak per usia. Oke, nah ini akan kita bahas satu persatu nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah usia 0 sampai 1,5 tahun. Boleh langsung di next aja Mbak, slide-nya. Oke, karakteristiknya belajar melalui beragam indera, gitu ya. Jadi anak pada usia ini butuh untuk bisa bereksplorasi dengan beragam indera, gitu. Mereka butuh memegang benda gitu ya, kemudian mereka menggunakan tangannya untuk merangkak gitu ya, kemudian mereka juga biasanya memasukkan banyak benda ke mulut gitu. Terus pada saat ada orang bicara mendengarkan gitu, dan pada saat mendengarkan suara itu mereka perlu mendengar berbagai jenis suara. Ada suara keras, ada suara pelan gitu ya, ada suara rumah tangga gitu ya, ibaratnya ya, ada masak di rumah, ada tukang bakso lewat gitu ya. Tapi kadang-kadang perlu juga dengar ada suara ondel-ondel lewat gitu. Jadi misalnya itu keras sekali suaranya gitu, tapi juga perlu bisa berada di suasana yang sangat hening misalnya, sehingga mereka nggak takut gitu. Jadi perlu beragam banget, berada di situasi yang beragam sehingga inderanya semuanya bisa digunakan untuk belajar gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah karakteristiknya membentuk rasa percaya dengan lingkungannya. Ini sangat-sangat penting Bapak Ibu. Di anak 0 sampai 1,5 tahun gitu ya, mereka sedang menilai apakah dunianya aman atau tidak gitu ya. Salah satunya dengan apa? Nah, kita lihat nih, membangun kelekatan emosi dan hubungan dengan memberikan respon yang tepat. Ini banyak sekali loh Bapak Ibu miskonsepsinya di usia ini gitu ya. Salah satunya yang paling sering kita dengar adalah anak yang menangis gitu ya di usia 0 sampai 1 tahun gitu ya, itu lebih baik dibiarkan saja gitu ya, supaya nanti mereka jadi mandiri gitu katanya gitu ya. Nah, itu tuh salah satu salah kaprah yang sangat besar terjadi ada di pengasuhan kita gitu ya. Justru sebaliknya Bapak Ibu, pada saat anak usia 0 sampai 1,5 tahun, kebutuhan tahap perkembangannya adalah membentuk rasa percaya. Maka ketika mereka menangis, mereka harus direspon gitu. Pada saat mereka minta digendong, mereka harus digendong gitu kan. Jadi pandangan-pandangan seperti bau tangan gitu, itu tuh perlu segera kita sudahi sih Bapak Ibu gitu. Memang pada saat usia ini tuh mereka tuh sedang butuh kelekatan. Jadi memang sudah sewajarnya kalau menangis tuh kepengen dipenuhi gitu ya kebutuhannya. Kalau misalnya mereka menangis butuh ditenangkan, kalau mereka butuh minum gitu ya atau menyusu gitu ya, maka butuh disusuin gitu. Pada saat mereka minta digendong itu mereka butuh digendong gitu. Ini mati. Nah, jadi kalau kebutuhan-kebutuhan ini tidak dipenuhi di usia awalnya, itu tuh akan mengganggu tahap perkembangan berikutnya gitu ya. Ini kita lihat nih Bapak Ibu, rasa aman akan terbentuk ketika anak merasa kebutuhannya terpenuhi gitu kan. Pastikan anak berada di lingkungan yang aman dan nyaman. Jadi tuh di usia 0 sampai 1,5 tahun ini Bapak Ibu, di berbagai jenis teori, di berbagai jenis penelitian, itu tuh suaranya sama semua, kompak satu suara bahwa anak tuh butuh untuk merasa aman gitu ya. Merasa aman itu tuh didapatkan dari apa? Itu dari kelekatan yang baik gitu ya, yang ideal dengan pengasuh utamanya. Nggak harus selalu orang tuanya Bapak Ibu gitu ya, tapi perlu ada, ini istilahnya istilah ilmiah ya, primary caregiver. Jadi perlu ada pengasuh yang memang didedikasikan untuk lekat dengan anak gitu. Bisa orang tuanya, bisa pengasuh penggantinya. Kalau misalnya orang tuanya harus berladang misalnya ya, atau orang tuanya harus pergi gitu misalnya karena tidak bisa merawat anaknya langsung gitu ya, tapi perlu ada yang namanya pengasuh utama yang punya kelekatan yang baik dengan anaknya gitu. Atau kalau misalnya kebetulan orang tuanya di kota nih Bapak Ibu dan punya pengasuh tambahan di rumah, itu usahakan di usia-usia awal itu pengasuhnya nggak ganti-ganti gitu, jadi pengasuhnya sama sehingga kelekatannya itu tuh terjadi pada orang yang sama. Ini tuh sangat-sangat penting gitu. Kita lihat ya yang berikutnya, anak usia 2
2-4 tahun. Nah ini lucu ya, di anak usia 2-4 tahun ini nih banyak yang bilang gitu ya, orang tua nih katanya lagi capek-capeknya gitu ya, karena di usia 2-4 tahun ini lagi sangat menantang gitu, memiliki keinginan untuk mengurus dirinya secara mandiri gitu ya, tapi belum bisa gitu ya kan. Jadi serba-serba atau pengen melakukan segala sesuatu sendiri gitu. Jadi seringkali tuh kita orang tuanya gemes gitu, kayak udah dia dipakein aja sepatunya gitu ya kan. Kalau dia mau pakai sepatu sendiri tuh bisa kayak sejam lagi nih kita perginya gitu kan. Kemudian kemampuan motorik anak semakin berkembang, jadi sudah semakin baik nih, sudah bisa pegang sendok sendiri, sudah suka mulai menulis menggambar gitu ya, sudah bisa ambil minum sebetulnya gitu kan, asalkan aman gitu ya, tidak dari pecah belah yang kemudian bisa melukai dia gitu. Banyak menjelajah lingkungan sekitarnya. Nah di usia 2-4 tahun ini Bapak Ibu, anak-anak juga sangat-sangat perlu terpapar pada situasi yang beragam. Tantangan terbesarnya nih, Bapak Ibu kalau sekarang gitu ya, dengan adanya gadget gitu ya, di usia 2-4 tahun gitu, karena kita merasa, oh anaknya udah agak besar, kayaknya nggak apa-apa nih di depan gadget terus gitu ya. Nah ini tuh tidak baik kalau anak-anak itu berada di depan layar terus gitu. Bukan karena nggak boleh sih ya, bukan karena juga kita menyusahin Bapak Ibu gitu ya, supaya anak-anak, supaya Bapak Ibu nggak bisa santai kan. Biasanya kalau orang tua itu pegang gadget terus anak-anak bisa santai, bukan, tapi justru karena karakteristik ini gitu, bahwa anak itu perlu berada di situasi yang beragam. Kemampuan motorik anak semakin berkembang dan banyak menjelajah lingkungan sekitarnya. Jadi pegang gadget boleh gitu ya, tapi kalau pegang gadget terus itu tuh kemudian nanti aspek perkembangannya tidak tumbuh gitu ya, karena dia sedang butuh untuk bisa menjelajah berbagai jenis lingkungan gitu. Nah pengasuhan yang tepat adalah tidak mengambil alih masalah anak gitu ya. Jadi kalau misalnya anak kita kepengen coba makan sendiri gitu ya, terus kita belum apa-apa udah bilang udah nggak usah nanti lama gitu ya kan. Nah, padahal dia sedang mencoba sendiri melakukan sesuatu walaupun berantakan gitu ya, walaupun salah, tapi dia kepengen coba gitu. Berikan kesempatan kepada anak untuk melakukan kegiatan mandiri, pakai bajunya misalnya, kemudian coba memancing bajunya sendiri walaupun masih belum sempurna gitu ya. Nah, di anak usia 2-4 tahun ini kita juga sudah bisa nih mulai nih Bapak Ibu membuat 1-2 kesepakatan sederhana dengan anak. Contohnya seperti yang saya bilang tadi di depan misalnya, nanti kalau kita udah selesai sekolah, misalnya sekolah PAUD nih Bapak Ibu ya, kita hari ini jajan nggak ya gitu. Jajan dong gitu. Kenapa? Karena hari ini hari Senin. Oh iya ya, oke. Berarti besok kalau hari Selasa nggak jajan dong ya? Iya, kita besok nggak jajan. Boleh jajannya lagi nanti hari Rabu gitu. Nah, hal-hal seperti ini tuh sudah mulai bisa ditumbuhkan di anak-anak usia 2-4 tahun gitu. Yang keempat, berikan contoh perilaku positif kepada anak. Caranya simpel kok Bapak Ibu, sama aja kayak misalnya soal jajan tadi. Aku juga deh, karena kamu hari ini nggak jajan, Ibu juga hari ini nggak jajan. Kita sama-sama ya, sama-sama nggak jajan ya. Habis ini kita langsung pulang, terus nanti kita ngemil di rumah aja. Tadi misalnya Ibu udah bikin tahu goreng, nanti kita makan pakai kecap misalnya gitu ya kan. Jadi memberikan contoh perilaku positif kepada anak. Sebel ya Bapak Ibu kalau misalnya kita jadi anak nih, dianya nggak boleh jajan, ibunya jajan terus ya kan. Ya kan nggak enak kan jadinya buat anak itu. Jadi berikan contoh perilaku positif kepada anak. Nah sekarang kita coba lihat yang usia berikutnya. Anak usia 4-6 tahun. Anak mulai memiliki inisiatif. Ini karakteristiknya ya Bapak Ibu, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Biasanya suka mulai tanya-tanya gitu kan, segala sesuatu, pengen tahu kenapa begini, kenapa begitu gitu ya. Kemudian memiliki imajinasi yang tinggi gitu. Sudah bisa membayangkan kalau misalnya Bapak Ibu kebetulan Muslim gitu ya, seperti saya, ini sudah mulai suka bertanya-tanya nih, kalau Nabi itu bentuknya seperti apa, apakah sama dengan kita, misalnya gitu. Atau kalau misalnya lihat superhero di TV gitu ya, terus habis itu suka membahas kenapa superhero-nya kok bisa terbang. Emang bisa ya orang terbang gitu ya. Jadi sudah punya imajinasi, tapi juga sudah punya rasa ingin tahu dan cukup kritis gitu. Nah, pengasuhan yang tepat di usia 4-6 tahun ini adalah berikan tanggung jawab ya Bapak Ibu. Sudah mulai nih, bisa nih mereka setelah mandi, handuknya jemur sendiri gitu kan, terus habis itu pulang sekolah, sepatunya dirapikan misalnya, kemudian kotak makannya dikeluarkan sendiri dari tasnya gitu. Kemudian beri kesempatan kepada anak untuk memberi pendapat dan membuat keputusan. Di usia 4-6 tahun nih sudah bisa nih Bapak Ibu ditanya, kamu mau makan dulu habis ini atau
atau ganti baju dulu gitu. Kemudian kita bisa kasih saran, kalau ibu sih pilihnya ganti baju dulu biar nanti habis itu makan terus main. Tapi nggak apa-apa, terserah kamu, coba kamu pikir mendingan yang mana. Terus misalnya anaknya bilang, aku sih mendingan makan dulu deh, aku udah lapar, nanti habis itu aku langsung ganti baju, jadi nanti bajunya nggak kotor lagi misalnya. Jadi kasih kesempatan sama anak untuk bisa ngambil keputusan dari mulai hal yang kecil-kecil gitu ya, sehingga mereka nggak melulu diperintah, nggak melulu dikasih instruksi untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya anak usia 4-6 tahun ini sudah sangat bisa berpikir gitu ya, dan mengambil keputusan-keputusan kecil. Kemudian dengarkan dan dukung anak dalam memunculkan ide-idenya. Misalnya mereka mau bikin tulisan untuk mengingat, misalnya jangan sampai ada yang ketinggalan gitu ya. Terus habis itu tulisannya digambar, ditaruh di dekat pintu supaya misalnya jangan ada yang ketinggalan. Misalnya gini, mau berangkat sekolah, nanti tempat minumnya ketinggalan gitu ya, terus habis itu ditulis di kertas, jangan lupa bawa tempat minum, terus sama mereka diwarnain, terus ditempel di dekat pintu gitu. Jadi dorong anak untuk bisa menertibkan dirinya dengan cara yang menyenangkan dan mengakomodir ide-ide mereka gitu. Nah, kemudian yang terakhir di usia 4-6 tahun ini, pengasuhan yang tepat yaitu dampingi anak untuk mematuhi kesepakatan bersama. Ini berat ya Bapak Ibu, karena dari survei kami gitu ya, ada saat sudah ada kesepakatan di rumah yang sering kali nggak konsisten tuh justru kita gitu ya, orang dewasanya gitu ya, termasuk saya gitu ya. Nah, jadi pada saat kita sudah punya kesepakatan di rumah, itu sangat penting gitu ya untuk kita konsisten menjalankan itu. Contoh sederhana aja misalnya, pada saat kita lagi makan, tidak boleh ada yang pegang gadget, misalnya gitu ya. Wah, berat tuh, ya kan? Kalau makannya bareng-bareng, bisa tuh, sama sekali nggak ada yang pegang gadget. Tapi pada saat kita yang orang dewasanya makan sendirian di meja makan gitu ya, pasti kepengennya sambil pegang gadget. Nah, itu yang kita harus contohkan gitu, dampingi anak belajar mematuhi kesepakatan bersama dengan cara memberikan contoh, kitanya sendiri juga mematuhi kesepakatan bersama itu. Karena kalau buat anak-anak nih Bapak Ibu di pengasuhan positif ya, kalau mereka nggak boleh terus kita boleh, wah itu udah langsung nggak kepake tuh sama anak-anak. Oke, di usia yang berikutnya, yaitu usia 6-12 tahun nih, sudah masuk usia SD ya, rata-rata Bapak Ibu di usia ini. Karakteristiknya yaitu rasa percaya diri dipengaruhi kemampuannya dalam menguasai suatu keterampilan. Nah, biasanya ini di usia 6-12 tahun nih, anak-anak tuh juga mulai mengembangkan minat bakatnya ya. Ada yang misalnya sesederhana bisa sepeda roda 2 misalnya gitu di usia ini. Kemudian ada juga yang kemudian ikut kegiatan olahraga, main bola di kampung bersama teman-temannya yang lain gitu. Atau misalnya ada juga yang sukanya main layangan misalnya gitu di lapangan gitu ya, terus jago main layangannya gitu. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian akan menumbuhkan rasa percaya diri mereka gitu. Kemudian ikut kompetisi, misalnya ikut kompetisi lomba 17-an gitu ya di RT misalnya gitu. Terus habis itu dia sanggup melakukan sesuatu. Itu juga hal-hal sederhana yang akan bisa menumbuhkan rasa percaya dirinya. Yang kedua, karakteristik mereka adalah sudah bisa mengolah informasi yang bersifat konkret gitu ya. Jadi anak-anak di usia ini pada saat dia melihat sesuatu, melihat sebuah keadaan, mereka tuh sudah bisa tuh menganalisa gitu. Misalnya contohnya sesederhana terlibat di situasi pemilu misalnya gitu ya. Dia sudah tahu tuh gitu. Oh, kalau pemilu itu diawali dengan orang masuk ke bilik, terus habis itu memilih sesuatu, nanti dihitung, habis itu hasilnya berapa dan seterusnya gitu. Jadi di usia 6-12 tahun ini sudah bisa mengolah informasi secara konkret. Nah, pengasuhan yang tepat yang perlu kita lakukan nih Bapak Ibu, dampingi dan dukung anak dalam menemukan dan mengasah minat bakatnya. Ini yang Bapak Ibu perlu fasilitasi gimana caranya mereka menemukan itu lewat kegiatan sederhana sehari-hari. Kok Bapak Ibu sebetulnya tadi misalnya ada yang sukanya olahraga, main bola, ada yang sukanya menggambar di rumah misalnya, kemudian ada yang sukanya ikut ekskul misalnya paduan suara di sekolah gitu. Terus kemudian ada juga misalnya ikutnya teater gitu karena dia merasa dia minat di hal tersebut gitu. Nah, kita perlu menjadi fasilitator yang baik buat anak gitu ya. Caranya gimana ya? Salah satunya dengan misalnya tidak memaksakan satu ekskul tertentu kepada anak kalau misalnya kita nggak suka gitu. Misalnya,
waduh dulu nih waktu saya kecil saya tuh pengen banget jadi pemain gitar misalnya gitu ya. Terus ternyata nggak kesampaian nih sampai udah tua gitu. Lalu kita paksa anak kita sekarang untuk bisa jadi pemain gitar gitu. Itu salah satu pengasuhan yang tidak tepat ya. Jadi bantu anak kita menemukan apa minat mereka, kemudian fasilitasi dan dorong mereka untuk bisa melakukannya dengan baik. Karena tantangannya dari mengasah minat dan bakat ini Bapak Ibu ya, biasanya kalau anak-anak usia 6-12 tahun ini pada saat nanti sudah susah, nah mereka mulai mundur tuh pelan-pelan. Itu hanya padahal mereka perlu belajar untuk konsisten dan tekun gitu ya untuk mendalami minat bakatnya setelah mereka temukan apa yang mereka suka gitu. Nah kemudian yang kedua, berikan penjelasan sebab akibat dengan menggunakan penjelasan yang konkret. Ini juga tantangan terbesar nih Bapak Ibu. Saya tuh ingat ya, saya tuh termasuk salah satu sering kelepasan ke anak saya tuh misalnya bilangnya gini, kalau anak saya kayak nanya sesuatu, saya nanyanya tuh, Ibu kalau orang udah meninggal, terus kan dimasukin tuh ke dalam kubur, terus habis itu ngapain? Gitu ya. Pertanyaannya misalnya seperti itu, saya jawabnya, nanti kalau kamu udah besar kamu ngerti gitu ya. Nah itu tuh jawaban yang harus dihindari tuh Bapak Ibu. Kita tuh harus berpikir keras atau mengajak mereka sama-sama untuk cari tahu apa ya jawabannya kira-kira gitu. Tapi memberikan jawaban yang hanya sekedar sekenanya gitu ya atau memudahkan kita itu tuh sulit untuk diterima sama anak-anak gitu. Itu perlu kita hindari karena kalau enggak anak-anak kita tuh nanti akan cari jawaban dari sumber-sumber lain gitu yang mana belum tentu valid gitu ya sumbernya gitu ya. Maka pada saat anak kita bertanya, kita perlu bantu dia untuk menemukan jawaban itu, atau kalau kita tidak tahu, jangan menyederhanakan dengan mengatakan mereka masih kecil gitu ya, tapi ajak mereka untuk sama-sama mencari jawaban atas pertanyaannya mereka gitu. Jadi hal ini tuh akan mencegah banyak masalah sih Bapak Ibu. Contoh sederhana aja ya, di usia 6-12 tahun ini kan anak-anak tuh sudah mengenal tubuhnya gitu ya, sudah mengenal tubuhnya dengan baik. Nanti di usia 10-12 tuh akan masuk ke masa puber gitu kan. Gitu. Jadi pendidikan seksualitasnya gitu ya, dan pertanyaan-pertanyaan besar tentang dirinya dan tubuhnya gitu, itu perlu dijawab, perlu kita jawab gitu ya. Kalau tidak, anak-anak kita akan cari tahu sendiri atas pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, kemudian anak usia 12-18 tahun ini memasuki masa remaja, sehingga karakteristiknya adalah seperti yang terlihat di screen-nya Bapak Ibu ya, membentuk identitas diri, kemudian bertanya-tanya gitu ya, saya ini tuh kerennya tuh gimana ya gitu, saya tuh siapa gitu, saya tuh jadi tipe anak yang pendiam atau tipe anak yang banyak bicara misalnya, dia sedang mencari saya itu siapa gitu. Kemudian anak-anak di usia ini juga sangat dipengaruhi oleh teman-teman sebayanya gitu ya. Jadi seperti yang tadi kita ada di saat kuis gitu, anak-anak ini sudah lebih sering mendengarkan orang tuanya, anak-anaknya, temennya. Kemudian cenderung suka memberontak ya Bapak Ibu, itu yang saya bilang, kalau disuruh pakai baju putih malah pakai baju hitam gitu ya. Nanti kalau temannya bilang baju biru, dia ngikut baju biru, gitu jadi bingung gitu, kenapa sih nggak ngikut aja sama orang tua gitu kan. Kemudian mulai mampu berpikir hal-hal yang bersifat abstrak. Ini anak-anak nih sekarang dengan adanya teknologi juga ya, itu tuh cepat sekali ya, udah bisa bahas politik misalnya gitu, kemudian sudah bisa sudah paham sama isu-isu global gitu ya, misalnya soal lingkungan, soal apa sekarang kayak kampanye hemat plastik misalnya, tuh anak-anak di usia ini tuh sudah bisa memahami hal-hal yang lebih kita anggap tuh lebih berat gitu. Nah kemudian yang terakhir adalah kemampuan berpikir kritis belum sepenuhnya berkembang sempurna. Ini jadi tantangan ya. Jadi karena mereka tuh, walaupun mereka tuh kelihatannya sudah paham, apalagi juga kalau buat kita ukuran tubuhnya tuh mungkin udah kurang lebih sama kita, tapi tetap harus diingat Bapak Ibu, bagaimanapun juga tuh mereka masih anak-anak gitu ya. Sehingga kita tuh perlu juga menata ekspektasi kita ke mereka gitu. Kita nggak bisa menganggap mereka sudah bisa segalanya gitu ya, tapi kita juga tidak bisa meremehkan kemampuan mereka. Itu tuh seninya mengasuh itu adalah pada saat kita memberikan kepercayaan, tapi di saat yang sama kita juga harus ingat bahwa mereka tuh masih dalam usia yang membutuhkan pendampingan dari kita gitu. Nah, pengasuhan yang tepatnya ada di poin-poin yang di sebelah kiri bawah. Banyak berdiskusi dengan anak mengenai hal-hal yang bersifat abstrak. Ini saya sering sih cerita kalau lagi sharing sama orang tua nih ya Bapak Ibu. Mungkin kalau ada hal yang paling banyak perlu kita investasikan ke anak-anak kita tuh sebetulnya adalah
ngobrol sama anak gitu ya. Itu yang sangat berharga dan akan sangat membantu mereka, akan membantu menumbuhkan banyak kemampuan positif pada mereka gitu ya. Tapi nggak mudah untuk kita berikan waktu itu gitu ya, waktu untuk ngobrol sama anak gitu. Padahal itu yang sedang-sedangnya mereka butuhkan di usia 12 sampai 18. Kemudian beri kesempatan pada anak memilih minat dan perkembangan karirnya gitu ya. Mudah-mudahan tuh zaman sekarang orang tua udah nggak ada lagi ya Bapak Ibu yang memaksakan satu profesi tertentu atau memaksakan satu minat tertentu kepada anaknya, dimana kita semua sekarang yakin bahwa anak-anak tuh perlu menemukan kecintaannya dia kepada satu bidang tertentu yang ditemukan dalam proses belajarnya gitu ya. Kemudian tumbuhkan tanggung jawab pada anak dengan cara memberikan peran dan tugas di rumah nih Bapak Ibu 12-18 tahun sudah sangat bisa untuk kebagian misalnya buang sampah atau membersihkan kamarnya sendiri gitu, atau ikut serta pada saat ada kebutuhan rumah tangga lainnya gitu ya. Nah kemudian yang terakhir adalah diskusikan tentang kesepakatan dan konsekuensi dari setiap tindakan yang ia ambil gitu, karena ini tadi Bapak Ibu kemampuan berpikir kritisnya kan belum sepenuhnya berkembang gitu. Jadi pada saat dia mengambil keputusan atas sesuatu gitu ya, sesederhana apakah saya seharusnya ikut pergi sama teman saya atau tidak, apakah saya seharusnya bergabung dengan sebuah ekskul atau tidak gitu ya, atau saya mau punya gadget A atau gadget B gitu ya pada saat memilih membeli HP gitu ya, itu tuh kita perlu bantu jelaskan ke mereka kalau mereka mengambil pilihan A maka konsekuensinya apa, mengambil pilihan B konsekuensinya apa, dan kemudian mereka mengambil keputusan itu. Dan jangan lupa ya Bapak Ibu untuk kasih mereka kesempatan untuk salah gitu ya, karena bagaimanapun kemudian pengalaman paling berharga itu sebenarnya adalah pengalaman anak pada saat mereka melakukan kesalahan gitu. Palingan kita ya Bapak Ibu yang deg-degan pada saat anak kita tuh melakukan kesalahan, tapi bagaimanapun juga kita harus mau gitu ya, dan harus siap memberikan ruang kepada anak-anak kita untuk melakukan kesalahan. Kalau enggak nanti nggak belajar deh, ya kan? Oke. Boleh minum dulu ya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, yaitu ada 7, tapi kami memilih 2 pertanyaan dulu dari 7 pertanyaan. Oke. Ini dari Ibu Asda ya. Bagaimana mensikapi sikap anak yang tantrum saat ada tamu yang datang ke rumah usia anaknya masih TK? Oke. Ada anak yang tantrum. Mensikapi sikap anak yang tantrum Ya, saat ada tamu datang ke rumah. Oh, anak kita yang tantrum. Oke, anak kita yang tantrum. Oke, baik. Ibu Asda. Halo Ibu Asda, gitu. Iya ya Bu, saya tuh juga pernah Bu ngalamin yang kayak gini ya. Aduh, rasanya muka mau ditaruh di mana gitu kan. Apalagi gitu kalau kayak buat saya dan Bapak Ibu yang akan jadi fasilitator gitu ya. Itu tuh rasanya pengen tenggelam ke tanah gitu, karena gimana nih katanya fasilitator sesi pengasuhan, masa anaknya tantrum gitu ya. Itu yang percakapan yang terjadi di kepala kita gitu. Nah Bapak Ibu, kalau saya pada saat anak saya tantrum gitu ya, saya nggak terlalu khawatir sih gitu ya. Dan itu yang pertama gitu, karena saya percaya bahwa tantrumnya anak saya itu pertama wajar apabila itu terjadi di usianya yang TK gitu ya misalnya gitu. Nah yang perlu kita tangani pertama itu adalah anak kita tentunya gitu ya, bukan tamunya gitu. Kita bisa bilang sama tamunya bahwa sebentar ya Bu, saya bicara dulu sama anak saya, kemudian kita bantu anak kita untuk menenangkan dirinya gitu. Sebenarnya yang paling penting adalah Bu Asda punya teknik yang tepat untuk menenangkan anak yang sedang tantrum gitu. Di pengasuhan positif, Bu Asda pada saat anak tantrum, yang kita lakukan adalah bersikap tenang, itu yang paling utama gitu. Kalau anak kita tantrum terus kita ikut marah, ini jadinya kayak ada 2 orang anak yang tantrum gitu ya. Jadi pada saat anak kita tantrum, kita perlu bersikap tenang. Saya biasanya bilang sama anak saya, aku boleh peluk nggak? Kamu kayaknya kesel sekali sampai teriak keras sekali gitu. Aku temenin kamu di sini ya gitu. Nah
tantangan terbesarnya adalah karena pada saat kita bicara itu kita perlu tenang, sementara pikiran kita ke tamu yang tadi ada apa kata dia gitu ya, terus habis itu kitanya sendiri juga emosi gitu. Kita tuh kepengennya bilang sama anak kita, cepetan diam, nggak boleh, pokoknya nggak boleh nangis gitu ya. Sementara anak kita nggak bisa tuh ya, dia rasanya kesel, dia rasanya kepengen teriak gitu, terus kok bisa diam gitu. Jadi pada saat anak kita tantrum, kalau saya triknya saya langsung bilang sama anak saya, aku tahu kamu kayaknya kesel banget, aku denger kamu marah gitu, kayaknya kamu sebel banget, nggak apa-apa sih nih aku temenin. Itu tuh biasanya anak saya cepet banget langsung mereda gitu. Karena kalau ada satu hal yang anak tantrum perlu tahu adalah bahwa dia tuh sebetulnya didengarkan dan diperhatikan gitu, maka dia kemudian terpenuhi kebutuhannya. Kalau anak terpenuhi kebutuhannya tuh dia kemudian bisa mengelola emosinya dia juga gitu. Jadi Bu Asda, nggak apa-apa itu tamunya nanti dijelasin belakangan aja. Yang penting Bu Asda tenangin dulu anak ibu gitu. Setelah reda, nanti Bu Asda bilang sama tamunya, maaf ya Bu, tadi anakku nangis, aku temenin dulu gitu. Jadi sekarang gimana nih Bu, apa nih yang mau kita kerjain gitu ya, kasih tamu gitu. Nggak perlu merasa khawatir, apalagi kalau fokus kita adalah keberpihakan kita sama anak, bahwa ada tamu dan kemudian dia tantrum, itu akan jadi pelajaran dia juga gitu. Oh ternyata kalau misalnya ada tamu, ibu aku sebetulnya agak repot ya kalau aku tantrum. Itu tuh akan jadi insight ke dia gitu. Apalagi kalau setelah tamunya pulang, setelah anak tenang, terus malam nih Bu Asda sebelum tidur, bisa juga dirutinkan untuk berefleksi sama anak gitu. Dibahas lagi yang tadi siang itu, adek kenapa ya tadi marah pas ada tamu, ibu tuh suka bingung sih kalau ada tamu terus adek marah, ibu harus gimana, ke tamu dulu atau ke adek dulu gitu. Saya biasanya bilang apa adanya aja sih ke anak saya kalau di situasi seperti itu. Terus anak saya biasanya bilang, iya tadi tuh aku sebetulnya cuman pengen diambilin makan sih misalnya gitu kan, atau aku sebetulnya pengen main gitu, cuman ibu sibuk ada tamu gitu. Iya tapi kan mainnya bisa nanti, jadi lain kali gimana kalau ada tamu gitu. Ya udah deh nanti aku nunggu aja kalau ada tamu. Itu anak-anak tuh pintar sekali kok, asalkan kita mau mengalokasikan waktu untuk membahas ini sama mereka gitu, pada saat kejadian dan pada saat setelah kejadian, pada saat kita sebenarnya juga sudah tenang gitu ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya Bu Asda. Oke, baik, terima kasih Mbak Yulia. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Ibu Nova. Oke. Bagaimana sikap kita pada anak yang suka menyakiti dan memandang rendah dirinya sendiri, padahal orang tuanya tidak pernah mengejek atau membandingkan anak tersebut? Apakah yang menjadi penyebabnya? Oke, Ibu Afifah. Ibu Nova. Oh, sorry. Ibu Nova dan Oke, Ibu Nova. Ibu Nova, saya mau tanya dulu ya Bu. Aduh, saya ikut prihatin nih Bu. Kebayang deh, pasti bingung. Boleh tahu nggak Bu usia anaknya berapa? Soalnya agak susah nih kalau nggak ada panduan usianya. Ibu Nova. Ya baik, itu tadi. Ibu Nova sudah respon sepertinya. Tapi pada dasarnya gini Bu, sambil nunggu dicari tahu usianya ya. Pada saat anak berperilaku seperti itu, terutama yang ya silakan Ibu Nova, silakan. Ya. Oke, nggak apa-apa sih, nanti aja kalau misalnya Ibu Nova udah bisa merespon. Tapi sebenarnya gini Bu, pada saat anak menyakiti atau memandang rendah dirinya, itu kan pasti ada penyebabnya gitu ya Bu. Jadi sebelum kita tangani gimana supaya dia tidak menyakiti dan memandang rendah dirinya, itu tuh sebetulnya yang pertama kali harus dilakukan adalah mencari pemicu masalahnya apa. Misalnya di situasi sosialnya dia gitu ya, misalnya dia tuh sedang ada di situasi di mana misalnya dia mengalami bullying misalnya gitu, tapi kita nggak tahu gitu kan, karena dia nggak cerita gitu. Pokoknya kalau di rumah tuh tahu-tahu perilaku negatifnya tuh muncul gitu ya, dengan memandang rendah dirinya dan menyakiti dirinya. Nah, kita tuh harus cari tuh sumber atau pemicunya itu tuh apa gitu. Caranya gimana? Ya Bu Nova harus agak-agak kayak detektif jadinya gitu kan. Pertama, sebenarnya sumber yang paling valid itu kan anaknya sendiri gitu. Tapi seperti kita ketahui, anak-anak kan belum tentu mau mengatakan yang sejujurnya gitu ya. Apalagi kalau kita berondong tuh pertanyaannya, kenapa kamu kayak gitu? Kamu nggak usah kayak begitu. Kasih tahu ibu sekarang juga gitu ya. Itu tuh mungkin kita makin nggak akan dapat jawabannya sih gitu. Jadi
Ibu Nova perlu menjalankan berbagai strategi. Pertama, berempati sama berempati sama apa yang anak rasakan gitu. Biasanya kalau anak-anak diempatikan tuh dia jadi mau lebih terbuka gitu. Nah kemudian kalau misalnya Bu Nova memungkinkan, kalau saya tuh biasanya pakai teknik saya ajak ngobrol gurunya. Ada yang berubah nggak ya dari pola interaksi sehari-hari? Dia mainnya sama siapa aja? Kemudian ada perilaku yang berubah nggak gitu di sekolah gitu. Jadi kita emang harus kayak detektif sih untuk mencari tahu. Nah kalau udah tahu pemicunya, terus saya yakin nanti Bu Nova gampang untuk bisa kasih solusinya gitu. Kemudian pada saat anak mengalami masalah seperti ini, yang juga harus ditumbuhkan di dirinya adalah punya kemampuan untuk bisa menyamankan dirinya gitu. Jadi kalau ada masalah, gimana sih saya menangani diri saya gitu. Ada anak-anak yang punya coping mechanism gitu ya, atau cara dealing dengan masalah. Kayak misalnya Bu Nova gini, Bu Nova kalau misalnya lagi punya masalah besar gitu ya, Bu Nova punya mekanisme untuk menenangkan diri gitu. Nah hal ini juga yang perlu ditumbuhkan sama anak-anak kita. Pada saat dia menghadapi masalah, dia punya mekanisme untuk bisa menangani kesulitan itu gitu, sehingga kemudian tidak menjurus ke menyakiti dirinya sendiri gitu kurang lebih. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, penanya langsung. Oh ya, oke. Sekarang penanya langsung, oke, dengan Ibu Alifah. Halo Ibu Alifah, silakan Ibu sudah bisa bertanya langsung. Ibu kameranya bisa dinyalakan. Kami kurang mendengar. Ibu pakai headset atau earphone? Yang beda sih. Nggak ada, mau aja dari sini. Oh iya, sepertinya Ibu sedang bicara. Gitu Enggak ini. Kita ada sesi tanya langsung. Oke, lanjut ke Ibu Monica ya. Oh ya. Oke, Ibu Monica. Ibu Monica. Oh, Ibu Monica. Ini Ibu. Oke, Ibu kameranya bisa dinyalakan atau memang suara saja boleh? Silakan mulai bertanya langsung, Bu. Halo? Ya, oke. Silakan, Ibu. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya satu saja. Mohon penjelasan Ibu tentang anak indigo. Begitu saja Bu, pertanyaan saya. Semoga bisa didengar ya Bu. Boleh ceritakan nggak situasinya apa dari anak yang indigo misalnya? Misalnya dia usianya sudah SD, terus dia bisa melihat sesuatu yang mungkin dari orang lain itu nggak nampak, tapi bagi dia itu terlihat seperti itu. Terus kemudian itu mempengaruhi keberadaan dia, terus prestasi dia dan macam-macam. Jadi jadi sulit untuk bergaul dan sebagainya. Mohon penjelasannya ya Bu. Oke. Oh ya, terima kasih. Assalamualaikum. Pertanyaannya sulit ya. Tidak langsung berkaitan dengan pengasuhan positif, tapi saya sendiri nggak punya nih Bu pengalaman berhadapan dengan anak indigo gitu ya. Tapi kalau dari teman-teman orang tua lain yang bercerita gitu, sebetulnya teknik yang sering kali dilakukan nggak jauh berbeda sama sebelumnya, yaitu membantu anak untuk menemukan mekanisme untuk bisa
menenangkan dirinya di situasi di mana dia tidak nyaman gitu. Memang kemudian PR-nya jadi lebih besar gitu untuk orang tua, untuk ibu gitu ya, untuk lebih banyak ngajak ngobrol, untuk bisa menerjemahkan ulang situasi yang tidak nyaman yang dia rasakan gitu. Sebetulnya sih intinya Bu, pada saat anak kita adalah anak indigo, yang perlu kita lakukan pertama adalah tidak terburu-buru menolak atas apa yang mereka rasakan atau alami gitu ya. Jadi kasih mereka kesempatan untuk menjelaskan apa yang mereka alami, kemudian kita bisa berempati atas situasi yang mereka alami gitu ya, tanpa kemudian anak merasa dikecilkan masalahnya gitu. Karena tuh seringnya tuh pada saat anak kita ada di situasi seperti ini tuh respon cepat kita tuh adalah apa sih, nggak ada apa-apa kok gitu, ngapain sih kamu mikirnya kayak gitu. Nah sementara kalau buat dia jadi nggak valid tuh. Kalau buat dia jadinya, kalau buat anak yang ibu sebut indigo tadi itu tuh dia mengalami ketidaknyamanan gitu ya. Jadi pada saat dia dipahami gitu, dan pada saat dia punya mekanisme untuk bisa menenangkan dirinya itu tuh mudah-mudahan akan lebih ringan juga buat dia untuk menjalani hari-harinya gitu. Pertama, kemudian sebetulnya observasi kita atas label anak indigo ini tuh juga masih kontroversial gitu kan Bu. Apakah itu bagian dari tahap perkembangannya, apakah itu masuk ke aspek-aspek tertentu dalam tahap perkembangannya. Di banyak penelitian tuh juga kategorinya masih pseudoscience gitu sebetulnya. Jadi saya rasa kalau ibu meresponnya dengan sikap-sikap yang tadi, dengan berempati dan mencoba memahami dia dan memberi ruang diskusi yang lebih banyak sama anak, itu mudah-mudahan bisa membantu dia untuk menyamankan dirinya atas apa yang dia rasakan gitu. Oke. Oh, lanjut slide. Oke, sip kalau gitu. Oke, Bapak Ibu, nanti kita tanya jawab lagi ya. Sekarang kita teruskan dulu. Oke, bagaimana sih caranya berkomunikasi efektif? Ini bagian kedua dari materi kita hari ini. Boleh langsung aja. Nah, dalam komunikasi efektif ini Bapak Ibu mungkin ada 1000 resep kali ya yang Bapak Ibu bisa temukan di manapun gitu ya. Tapi pada saat kita berkomunikasi sama anak gitu, yang perlu kita perhatikan pertama adalah apakah gitu, yang perlu kita refleksikan adalah apakah cara kita berkomunikasi itu sudah mencapai tujuannya atau belum gitu, mencapai tujuan sehingga bisa diterima dengan anak dengan baik atau tidak gitu. Seringkali pada saat kita berkomunikasi, titik berdiri kita adalah terserah saya mau ngomong apa gitu. Yang penting saya sudah mengatakan hal tersebut. Tapi jarang sekali memikirkan kalau saya bicara seperti ini kepada dia, apa yang akan dia rasakan, apakah dia akan paham atas apa yang saya sampaikan. Itu yang sangat sering kita pikirkan gitu ya. Pada saat kita mau ngomong, ya udah pokoknya ngomong aja gitu. Terserah dia orang yang nangkep apa enggak gitu. Apalagi kita ngomong sama anak yang kita berinteraksi hampir 24 jam gitu. Sehingga kita seringkali istilahnya tuh take for granted atau kayak meremehkan atau apa, yang penting saya sudah sampaikan kok, emang anak tuh harus dibilangin aja kok gitu. Terserah dia mereka mau paham apa enggak, pokoknya lakukan aja apa yang saya katakan gitu. Nah, ini yang disebut dengan komunikasi tidak efektif gitu ya, ketika apa yang kita sampaikan itu kemudian tidak diterima sama yang kita ajak berkomunikasi. Sehingga kalau di sini yang dimaksud dengan komunikasi efektif adalah penyampaian dan pertukaran pesan yang dapat dipahami oleh penerima pesan dengan jelas dan nyaman supaya tujuannya tercapai gitu. Boleh di next dulu. Nah, oh ini ada main ya? Oke, nggak apa-apa, di skip aja dulu deh. Tadi kita udah lama kok bermain-mainnya. Oke nih, komunikasi tidak efektif dan komunikasi efektif. Bapak Ibu coba lihat di layar Bapak Ibu yang sebelah kiri gitu ya, ada yang namanya ceramah atau nasihat gitu. Itu disebut masuk golongannya tuh ke komunikasi tidak efektif. Kenapa sih Bapak Ibu? Padahal tuh kita ya sebagai orang tua tuh nggak jarang loh mikirnya tuh tugasnya tuh selama menjadi orang tua ini tuh sebenarnya ngasih nasihat atau ngasih ceramah ke anak gitu. Nah, sebenarnya tuh nggak ada yang salah ya dengan niat atau intensi kepengen menasihati anak gitu, dengan anggapan bahwa kita kan orang tua gitu dengan usia yang jauh lebih
lebih dulu dari anak hidup di dunia gitu, sehingga kita kayak lebih tahu banyak hal, sehingga dengan niat yang baik kita kepengen ngasih nasihat ke anak gitu. Nah tapi sayangnya sebagai teknik komunikasi, ceramah atau nasihat itu tuh tidak efektif gitu, malahan jadi blocker nih Bapak Ibu. Kalau kita ngasih nasihat gitu ya atau ngasih ceramah, itu tuh biasanya kalimatnya tuh diawali dengan makanya gitu kan ya, atau tuh kan udah ayah bilang jangan kesana gitu, atau kayak makanya ibu bilang jangan di depan gadget terus jadi capek gitu ya. Nah pada saat kita menggunakan kata makanya gitu ya, atau tuh kan, atau udah dibilangin 1000 kali gitu ya, itu tuh seringkali kalimat yang lanjutannya itu udah nggak kedengeran tuh sama anak gitu kan. Jadi kenapa kita pakai sesuatu yang jelas-jelas tuh nggak akan efektif untuk mencapai tujuannya gitu. Sementara diperbandingkan dengan komunikasi efektif, yaitu mendengar aktif dan memberi kesempatan pada anak agar bisa bicara lebih banyak. Ini artinya kita membantu mereka menggali apa sih yang ada di pikiran mereka atas masalah tersebut gitu. Memang menurut kamu kalau kamu pergi gitu ya, terus nanti mau gimana? Di sana bakal ngapain? Menurut kamu itu oke apa enggak? Nanti kalau ada masalah gimana? Jadi dengarkan anak dan kasih kesempatan mereka untuk menjelaskan gitu ya, bukan melulu kita memberi ceramah atau nasihat. Nah, yang dimaksud juga dengan komunikasi tidak efektif itu yang kedua Bapak Ibu, menyalahkan atau membandingkan gitu. Kamu sih kan udah dibilangin misalnya gitu ya, atau lihat tuh anaknya Pak Indra sebelah rumah gitu kan ya, kalau dikasih tahu orang tuanya selalu aja nurut, kalau kamu tuh aduh udah dikasih tahu berkali-kali tetap aja nggak dengerin gitu. Aduh Bapak Ibu nggak enak banget ya rasanya gitu. Coba deh Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu digituin sama orang tua atau sama bos di kantor gitu, aduh kamu tuh kerjanya gitu, coba tuh lihat tuh sebelah meja kamu kerjanya lebih cepat gitu, aduh rasanya pengen nyungsep aja ya, pengen nggak kerja lagi deh gitu ya kan, nggak enak banget loh rasanya gitu. Tapi kalau kita pakai komunikasi yang efektif gitu yang menunjukkan empati, kayaknya susah ya gitu, tapi kamu masih berusaha ya kayaknya kalau aku lihat gitu ya, coba deh nanti kalau misalnya emang masih susah kita ngobrol ya gitu. Jadi kalau menunjukkan empati tuh kita bukan berarti membenarkan apa yang dia lakukan padahal dia salah gitu ya, tapi kita memberitahu dia bahwa kita tahu apa yang dia lakukan tuh sulit gitu ya, tapi bukan berarti berhenti, ayo coba lagi gitu. Tapi bukan belum apa-apa kamu tuh gitu aja nyerah gitu kan ya, misalnya gitu, aduh nggak enak ya Bapak Ibu, dalam pengasuhan positif ini sangat-sangat tidak bisa digunakan gitu karena tidak bisa mencapai tujuannya gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah perintah atau titah di komunikasi yang tidak efektif. Kenapa sih Bapak Ibu perintah itu tidak efektif gitu? Karena gitu ya, kalau menurut hasil risetnya tuh anak itu tuh sehari tuh katanya bisa 100 minimal mendengar perintah, mulai dari melek sampai tidur gitu. Mulai dari bangun gitu ya, ayo cepetan mandi, itu anduknya kok nggak dijemur, pakai bajunya ini loh, sepatunya nih loh, kok berantakan, ayo diambil gitu. Terus nanti sampai sekolah, nyampe sekolah baru masuk, ayo duduk gitu, bukunya dikeluarin. Terus sampai mau tidur tuh ada kira-kira 100 lah perintah yang diterima anak gitu ya. Nggak ada sama sekali kesempatan buat anak untuk berdaya gitu. Nah makanya kenapa di sini komunikasi yang direkomendasikan adalah memberikan pilihan gitu. Kamu udah mandi dulu apa makan dulu? Berangkatnya jam 7 loh. Terserah kamu yang atur deh kalau mau mandi dulu atau makan dulu gitu. Sehingga dia kemudian terbiasa tuh berpikir, aku mandi dulu apa makan dulu ya gitu. Terus habis itu sepatunya udah ada di tempatnya ya gitu. Nanti kamu yang pasang sendiri apa ibu bantu? Terus gitu, enggak aku bisa kok sendiri. Ya udah oke. Jadi kasih kesempatan sama anak untuk berdaya dan memilih. Nanti akan salah sih Bapak Ibu, dan nggak enak banget ya pada saat anak kita melakukan kesalahan tuh buat kita orang tuanya kepengen segala sesuatunya tuh berjalan lancar dan sempurna gitu ya. Nggak boleh ada kesalahan sedikit pun, nggak boleh miring bajunya, harus lurus ke mejanya gitu ya. Semuanya harus perfect gitu. Nah ini nih tidak tepat diterapkan di pengasuhan positif. Di pengasuhan positif anak dibiarkan untuk bisa melakukan pilihan mereka. Apabila mereka benar, itu artinya achievementnya mereka, dan mereka akan dapat insight yang bagus dari situ. Kalaupun mereka salah, mereka juga akan dapat pelajaran dari situ gitu. Sehingga tidak perlu dicekokin sama orang tuanya gitu. Nah kemudian yang terakhir, komunikasi tidak efektif yang di sini adalah memberi label atau mengejek gitu.
Misalnya, kamu nih pemalas banget sih, gitu. Nggak diberesin tempat tidurnya, gitu. Aduh, berantakan, gitu kan. Yang lambat sekali sih kamu pakai sepatu aja lama, gitu ya. Nah, itu tuh komunikasi yang sangat-sangat tidak efektif dan harus kita hentikan sekarang juga nih kalau Bapak Ibu masih melakukan di rumah masing-masing ya, gitu. Apabila Bapak Ibu kepengen mengkritik anak, apabila anak melakukan kesalahan, kritik spesifik pada kesalahannya. Wah, kamarnya berantakan. Piringnya belum dibawa ke belakang nih, gitu kan. Loh, kaos kakinya kok nggak ditempatin gitu, tapi bukan ke pribadinya, gitu ya. Aduh, kamu males banget sih, kamarnya berantakan gitu. Jorok banget sih kamu, ini nggak ditaruh gitu kan. Ini loh, baru sekali nih kamu nih ya, kaos kakinya nggak ditaruh di tempatnya gitu. Jadi jangan serang pribadinya Bapak Ibu pada saat kita menerapkan pengasuhan positif. Artinya kita mengkritik anak spesifik pada perilakunya aja, tapi tidak menyerang pribadinya. Coba deh Bapak Ibu tempatkan Bapak Ibu di posisi ini gitu ya. Mas Ruli nih misalnya gitu ya, Mas Ruli ini yang kena sebelah sana ya kan. Bapak Ibu lihat Mas Ruli nggak? Gitu. Oh lihat ya, oke, ini Mas Ruli ada di sebelah saya ya. Mas Ruli ini dari tadi diem aja, males nih pasti gitu. Nggak ada ya Mas Ruli ya kalau digituin. Iya kan, kalau misalnya saya bilang Mas Ruli kayaknya dari tadi udah selesai belum kerjaannya gitu. Gitu. Sedang dikerjakan nih Mas Ruli nih Bapak Ibu nih sebelah saya nih. Ini Mas Ruli dari sebelah. Gitu. Jadi pada saat kita mengkritik anak, Bapak Ibu, mengkritik siapapun sih pada dasarnya, pasangan kita, teman kerja kita, jangan serang pribadinya, tapi kritik perilakunya aja supaya dia tahu yang jelas apa sih yang harus dia perbaiki sehingga dia nggak punya disposisi negatif terhadap dirinya gitu. Dalam pengasuhan positif, Bapak Ibu, anak-anak kita tuh perlu punya disposisi positif atas dirinya gitu, karena kalau enggak dia nggak punya kepercayaan diri. Pada saat dia nggak punya kepercayaan diri, dia nggak bisa melakukan banyak hal. Seperti itu kira-kira. Oke, boleh di next slide-nya. Nah, ini dia nih, coba kita lihat ya contoh kalimat positif pada anak. Yang pertama nih yang kiri atas, gimana harimu? Coba cerita sama ibu dan ayah. Ya, ini biasanya tergantung nih ke usia berapa ditanyakannya. Kalau ke usia 4 tahun, wah dia akan cerita dengan senang hati gitu. Aku tadi di sekolah main perosotan, terus habis itu main ayunan sama si ini, si itu. Kalau Bapak Ibu tanya ke anak usia remaja gitu ya, gimana harimu? Coba cerita sama ayah ibu. Paling jawabnya gini nih Bapak Ibu. Angkat bahu. Ada nggak yang pernah dapat jawaban angkat bahu dari anaknya? Yang anaknya remaja pasti tahu ya, rasanya ya. Nggak tahu gitu, kalau nggak lupa jawabnya gitu. Nah ini Bapak Ibu juga mesti pahami nih ya kan gitu, oh gitu ya, gitu, jadi nggak ingat gitu. Pada saat Bapak Ibu bertanya ke anak yang lebih kecil, Bapak Ibu akan dapat respon sesuai tahap perkembangan dia yang tadi kita belajar di awal. Dia akan mengoceh dengan senang hati. Tapi pada saat Bapak Ibu bertanya ke anak yang remaja, dia tuh butuh waktu untuk menjawab. Mungkin Bapak Ibu harus duduk di ruangan yang sama dulu sama dia sekitar 15 menit gitu ya, baru dia sedikit-sedikit akan cerita apa yang dia alami. Tapi kalau Bapak Ibu berharap dia langsung jawab seperti anak usia 4 tahun, itu Bapak Ibu nggak akan dapat gitu. Nah, ketika kita paham tahap perkembangan anak kita itu ada di usia di mana dia tidak menjawab langsung pertanyaan orang tuanya, santai, jangan baper Bapak Ibu ya kan, kalau nggak langsung dijawab sama si remaja, karena itu artinya memang sesuai sama tahap perkembangannya gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan pengasuhan positif. Jadi Bapak Ibu juga menerka respon anak tuh, oke, kalau anak usia segini jawabannya tuh seperti ini. Kalau anak usia segini, ya mungkin dia akan menolak menjawab gitu kan. Nah, kemudian yang kedua nih, misalnya, terima kasih ya kakak atau adik sudah membantu ibu dan ayah. Ini penting sekali nih Bapak Ibu. Karena gini, dalam banyak ruang keluarga, Bapak Ibu, komunikasi itu terjadi hanya pada saat ada masalah gitu ya. Pada saat anak kita lupa naruh piringnya, kita baru tuh ngomong lagi, ini kok piringnya kok nggak ditaruh di belakang gitu kan. Terus pada saat anak kita ketinggalan barang gitu, gimana sih kok ditinggal? Kok dilupain ini nggak dibawa, udah dimasakin padahal gitu kan. Misalnya kotak makan siangnya gitu. Tapi pada saat anak kita lagi ingat melakukan itu semua, pada saat anak kita tidak berkonflik dengan saudara kandungnya, pada saat anak kita nggak kelupaan barangnya, tuh kita lupa mengapresiasi mereka gitu. Sementara di pengasuhan positif itu Bapak Ibu justru apresiasi dan penghargaan yang spesifik ini yang akan mendorong perilaku positif gitu. Yuk kita
kita hindari hanya berkomunikasi sama anak kita pada saat ada masalah gitu. Justru pada saat anak kita nggak ada masalah, pada saat anak kita melakukan hal yang baik, jangan lupa untuk juga sampaikan apresiasi itu ke mereka. Kemudian yang ketiga, ibu dan ayah menyayangimu nak, gitu ya. Nah, ini yang menarik nih Bapak Ibu dari anak-anak dan orang tuanya. Ternyata kalau menurut hasil risetnya ini Bapak Ibu, anak-anak itu tuh perlu dengar langsung bahwa kita itu sayang sama mereka. Beda sama orang dewasa, Bapak Ibu. Kalau sama orang dewasa gitu ya, pasangan nih misalnya suami istri gitu ya, nggak usah dibilang aku sayang sama kamu gitu, kira-kira kita paham lah kalau pasangan kita tuh sayang sama kita, cinta sama kita gitu ya. Walaupun pasti senang juga ya kalau sering-sering dibilang gitu. Tapi kalau sama anak nggak bisa Bapak Ibu. Kalau sama anak Bapak Ibu harus eksplisit, harus disebutkan dari mulut kita langsung bahwa kita sayang sama mereka. Lanjut ke sebelah kiri bawah bahwa kita kangen sama mereka. Jadi perilaku ini yang kemudian nanti akan di copy paste sama mereka, ditiru sama mereka. Mereka juga akan bisa dengan mudah mengatakan itu kepada kita. Bapak Ibu pasti udah lihat ya di situasi keluarga lain di mana orang tuanya terbiasa secara eksplisit mengatakan bahwa aku sayang sama kamu, atau aku kangen deh sama kamu deh gitu, soalnya tadi aku gak peluk pas kamu mau berangkat sekolah gitu. Nanti pada saat mereka dewasa, mereka juga akan melakukan hal yang sama sama mereka, tapi di keluarga yang lain di mana situasinya sangat dingin gitu ya, kalimat-kalimat hangat ini sangat jarang diungkapkan, ya itu nanti akan berlanjut ke pola pengasuhan di generasi berikutnya. Jadi kalau Bapak Ibu kepengen bagaimana nanti mereka memperlakukan Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu sudah sepuh gitu ya, atau sudah senior, itu harus dicontohkan dari sekarang gitu. Dan kenyataan bahwa anak-anak kita tuh perlu mendengar langsung, dan dengan sering gitu ya, mendengar langsung bahwa kita sayang sama mereka itu, walaupun kayaknya berat nih Bapak Ibu keluar dari mulut ya, apalagi kalau kita ada di dalam budaya di mana kita tuh nggak terbiasa mengatakan hal ini gitu ya. Nah, ini lebih dibiasain. Karena anak-anak itu tidak bisa menerjemahkan perilaku kita gitu ya. Anak-anak kita itu adalah pengamat yang luar biasa baik, tapi penerjemah yang sangat-sangat buruk gitu. Jadi mereka hanya tahu apa yang terlihat di depan mata mereka. Jadi kalau Bapak Ibu bilang, kamu tahu nggak sih, ibu tuh marah sama kamu karena ibu tuh sayang sama kamu, tahu kan? Nggak tahu. Karena yang kelihatan orang yang marah-marah, gimana sih orang sayang tapi marah-marah itu gimana ya? Anak-anak nggak bisa memahami itu. Dia hanya bisa mengamati tapi nggak bisa menerjemahkan. Kalau orang dewasa mungkin bisa. Oke. Nah, kemudian yang kelima nih, coba lihat nih. Coba cerita dulu. Oh, wajahnya begitu. Oh, gitu ya. Ini tuh namanya berempati. Saya suka sih pakai definisi empati itu mendengarkan tanpa menyalahkan atau membenarkan gitu. Jadi kalau misalnya ada orang curhat nih, Bapak Ibu, anak Ibu curhat gitu ya. Aku tuh sebel sama teman aku, si ini soalnya dia ambil mainan aku gitu. Oh, gitu ya. Padahal kita kan nggak tahu ya situasinya, bisa aja anak kita yang salah gitu kan ya. Oh, gitu ya. Terus gimana? Ya aku nggak suka pokoknya kalau mainan aku diambil. Kebayang sih pasti nggak enak ya kalau mainan kita diambil ya gitu. Iya sih, tapi sebenarnya tadi aku sih yang ambil mainan dia duluan. Oh gitu, sebenarnya dia yang ambil. Oke gitu. Jadi tuh pada saat kita berempati itu tuh kita sebenarnya mendengarkan aja dan memahami gitu. Kita nggak harus kasih solusi gitu kan. Sama lah kalau ada teman curhat gitu kan sama kita gitu. Sebel deh, itu tuh si divisi sebelah tuh ya, sukanya begini gitu kan. Terus kita yang, oh gitu ya, ya udah makanya kamu jangan gitu duluan dong. Iya, orang nggak minta dikasih ini kok, nggak minta dikasih solusi, cuman pengen cerita aja gitu. Sama kok sama anak-anak kita, itu seringkali pada saat mereka bercerita, mereka tuh hanya kepengen didengarkan dan diempatikan gitu ya. Katanya tuh Bapak Ibu, perasaan paling tidak enak di dunia ini tuh bukan jadi orang miskin kan ya Bapak Ibu, kalau di penelitiannya ya, katanya tuh perasaan paling tidak enak di dunia ini tuh merasa tidak dipahami. Itu katanya yang paling gak enak, itu lebih tidak enak daripada tidak punya materi katanya kalau menurut surveinya. Jadi orang tuh nggak apa-apa kalau nggak punya materi yang cukup, yang penting dia merasa dipahami gitu atau dimengerti sama orang lain. Itu katanya perasaan yang terenak di dunia. Nah ini tuh kita bisa terapkan ke anak-anak kita ya Bapak Ibu, terutama di pengasuhan positif. Nah terus berikutnya, jangan segan untuk minta maaf Bapak Ibu kalau misalnya kita memang salah. Maafin Ibu ya, aku tadi janji pulang jam 8 ternyata jam 9 nih aku jadi melanggar nih ya, maafin ya, aku coba deh besok gitu. Iya nih Ibu nggak kabarin lagi tadi pas telat gitu. Jadi pada saat kita melanggar janji, pada saat kita melakukan kesalahan, jangan ragu untuk minta maaf, karena
itu yang perilaku itu yang akan dicontoh sama anak kita pada saat nanti mereka pulang telat, pada saat mereka melakukan kesalahan gitu ya, mereka akan meniru perilaku kita gitu. Kemudian yang berikutnya nih ada di layar Bapak Ibu juga, selamat ya Ibu dan Ayah bangga dengan usahamu gitu. Jadi kalimat yang perlu digarisbawahi di sini ya Bapak Ibu, selamat ya Ibu dan Ayah bangga gitu ya. Mungkin kalau sampai bangga aja tuh anak masih bingung ya, bangga atas apanya gitu ya. Tapi kalau kita lengkapi kalimatnya dengan usahamu, oh jadi yang bikin bangga tuh usaha aku ya ternyata. Oke. Jadi anak tuh nangkep gitu, ternyata yang penting dari yang dilakukan adalah tuh usahanya gitu. Terlepas misalnya nih dia kalah nih misalnya ya, situasinya nih anaknya pertandingan olahraga terus dia kalah gitu. Terus kita bilang, aku bangga kok sama usaha kamu, walaupun kamu gak menang, nanti lain kali kita coba lagi ya, kasih tahu aku bisa bantu apa, misalnya gitu. Jadi anak ingat bahwa yang harus dia perjuangkan adalah usaha yang maksimal gitu ya, terlepas dari hasilnya. Nah kemudian yang terakhir, ibu dan ayah akan ada untuk kakak adik kapanpun dibutuhkan. Ini tuh menarik ya Bapak Ibu, saya sering bilang begini nih sama anak saya, yang di usia SD, karena seringkali di usia ini tuh dia banyak berkonflik kan sama temennya gitu ya, geng-gengan, atau enggak misalnya nanti pas lagi ke kantin, pergi ke kantinnya sama siapa, dia merasa tidak diikutkan gitu ya. Saya biasanya bilang sama anak saya, nanti Kak, kalau misalnya seluruh orang di bumi ini nggak ada yang mau main sama kamu, aku sih tetap mau main sama kamu. Saya biasanya bilang gitu sama saya. Jadi kalau nggak ada yang mau temenan sama kamu, aku sih mau temenan sama kamu terus gitu. Anak saya kayak senyum-senyum sambil kesel gitu kali ya, ibunya ngomong kayak gitu. Jadi saya sering tuh bilang sama anak saya, kamu lagi sebel ya di sekolah gitu. Nah itu ya kalau anak remaja terus jawabnya kayak angkat bahu gitu. Terus saya bilang sama dia, ya udah nggak apa-apa. Kalau semua orang sebel sama kamu nggak apa-apa. Aku sih nggak sebel sama kamu gitu ya. Terus nanti dia merasa lebih nyaman dan habis itu baru bisa cerita gitu. Kurang lebih itu seperti itu. Nah ini tuh contoh-contoh kalimat positif yang kita perlu terapkan ke anak-anak kita. Kayaknya nggak sulit ya Bapak Ibu. Palingan tuh yang sulit adalah pada saat Bapak Ibu mencoba cara-cara ini, terus Bapak Ibu nanti dilihatin sama orang rumah gitu. Wah, kenapa nih kok tiba-tiba ngomongnya lain? Perasaan kemarin nggak begitu. Tahu-tahu habis ikut BCF dari ini kok jadi aneh ngomongnya gitu ya. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, namanya perubahan tuh nggak selalu lancar, tapi sangat layak untuk diperjuangkan kok. Coba deh, coba ini jangan cuma sekali ya, cobain 2 minggu gitu ya, 40 hari, nanti insya Allah tuh perubahannya tuh pasti akan terasa gitu. Oke, kita next dulu ya slide-nya. Satu orang. Oke, tadi yang sudah bersiap dan raise hand ada Pak Toto ya. Waduh, bukan Pak Toto, dari ini bukan. Halo, selamat siang Pak Toto. Banyak bapak-bapak ya? Ya Pak Toto, silakan mulai bertanya. Dia kayak dia deh. Oh, udah. Dia Kami kurang terdengar Pak. Headsetnya dilepas. Headsetnya coba dilepas. Maksudnya dari smartphone-nya Pak. Langsung saja Pak, mikrofon dari handphonenya. Iya, suaranya tidak. Kami tidak mendengar suara Bapak. Dilepas saja Pak. Iya, dilepas saja. Masih ada Pak. Mikrofon aktif. Makanya agak tidak dapat. Silakan Pak. Coba. Ya, halo Pak. tunjukin bisa. Halo. Ya, kami bisa. Ya, ya Pak.
Tidak bisa. Ya, silakan Pak. Sekarang Bapak Tidak bisa. ya, udah bisa Pak. Udah bisa Pak. Silakan Pak. Oke. Halo. Ya, ya Pak, silakan. Bagaimana cara memberi pengertian kepada anak saat komitmen yang disepakati di rumah tidak sama dengan di rumah tetangga? Contohnya, setelah maghrib sampai isya tidak boleh lihat TV atau ada gadget karena waktunya belajar, tapi di tetangga boleh. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Silakan. Oke, Bapak tadi saya nggak dapat namanya. Bapak, iya betul. Ini tantangan besar sekali ya Pak. Saya kurang lebih pernah mengalami hal yang sama deh sama Bapak. Anak saya tuh ada masanya belum punya HP gitu, terus dia kayak bilang, Ibu tahu nggak sih dari seluruh orang di bumi ini cuma aku yang nggak punya HP gitu, katanya anak saya gitu kan. Jadi dia sedih karena memang belum waktunya gitu, dan belum boleh juga punya beberapa akun media sosial di mana teman-temannya yang lain sudah boleh. Tuh tantangannya besar sekali gitu. Saya biasanya bilang sama anak saya gini Pak, banyak hal yang kamu nggak boleh, coba kamu lihat juga hal-hal yang kamu boleh gitu ya. Misalnya gini, contohnya hal-hal yang kamu boleh, misalnya apa? Misalnya kamu belum boleh punya akun Instagram misalnya gitu ya, atau sebuah akun media sosial gitu. Tapi kalau misalnya kamu beli sepeda, itu aku bolehin apa enggak? Terus anak saya bilang, iya boleh gitu. Iya, jadi itu memang ada kayak hal-hal yang boleh dan nggak boleh gitu. Dan setiap rumah tuh memang lain-lain sih Kak. Saya biasanya bilang gitu Pak sama anak saya. Setiap rumah tuh lain-lain. Jadi kalau misalnya ada satu hal yang boleh dan ada hal yang nggak boleh, juga deh kita bahas. Itu tuh pasti ada sebabnya gitu. Jadi pada dasarnya tuh anak tuh kepengen dapat penjelasan sih Pak, kenapa satu hal itu tuh boleh dan nggak boleh. Tidak bisa disederhanakan dengan bilang pokoknya nggak boleh. Nah itu tuh nggak bisa tuh dalam pengasuhan positif, itu tuh sangat tidak tepat gitu. Pada saat anak tidak diperbolehkan melakukan sesuatu dan kenapa anak lain itu boleh, mereka perlu dapat penjelasan yang utuh dan lengkap dan berulang Pak biasanya obrolannya, kenapa sih kita melakukan hal ini, kenapa keluarga lain tidak melakukan hal yang sama gitu. Itu sih. Dan jangan lupa pada saat anak-anak dapat batasan-batasan yang jelas ini tuh, mereka juga bisa melakukannya di situasi yang menyenangkan, bukan cuma di situasi yang tertekan atau penuh dengan batasan gitu. Oke. Oh, next slide. Lanjut aja. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu bagaimana sih menerapkan disiplin positif. Jadi Bapak Ibu dalam pengasuhan positif ini tuh di dalamnya tuh ada yang namanya penerapan disiplin positif gitu. Boleh di next dulu. Apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif Bapak Ibu? Pertama tuh yang dimaksud dengan disiplin positif itu adalah disiplin yang dilakukan untuk mendorong disiplin diri, Bapak Ibu. Karena disiplin itu sendiri, kalau bukan disiplin yang didorong oleh kemauan itu sendiri, itu namanya bukan disiplin positif gitu ya Bapak Ibu. Nih, awalnya pada saat Bapak Ibu ingin menerapkan disiplin positif, Bapak Ibu coba berefleksi dulu ya. Buatlah daftar perilaku anak saat ini dan perilaku anak seperti apa yang kita harapkan muncul di masa depan. Kalau misalnya perilaku anak saat ini contohnya tidak mau dengar atau tidak mau mendengar orang tuanya. Perilaku anak di masa depan contohnya apa? Misalnya dapat bekerja sama, misalnya gitu. Perilaku anak saat ini tidak memiliki motivasi. Kemudian perilaku anak di masa depan percaya diri dan berani gitu. Perilaku anak saat ini sering berbohong, perilaku anak di masa depan itu jujur gitu. Pada intinya, pada saat Bapak Ibu ingin menerapkan disiplin positif dalam pengasuhan positif ini, Bapak Ibu harus ingat tujuannya, karena nanti dalam perjalanan menerapkan disiplin positif yang sangat membutuhkan waktu dan tidak instan ini ya Bapak Ibu, itu tuh pegangannya tuh hanya tujuan pengasuhan kita masing-masing. Tantangannya tuh akan besar pada saat menerapkan disiplin positif. Coba di next dulu ya slide-nya.
Oke, apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif? Yaitu menumbuhkan kebiasaan dan perilaku positif pada anak tanpa hukuman dan sogokan, fokus pada solusi dan sesuai dengan prinsip perkembangan anak, gitu ya. Ini susah loh, Bapak Ibu, menumbuhkan kebiasaan perilaku yang positif tanpa hukuman dan sogokan, sementara tuh kita hidup di budaya atau tumbuh dengan pola pengasuhan yang penuh dengan hukuman dan sogokan. Kayak gimana sih? Misalnya, kalau kamu nggak bersihin kamar, nanti besok nggak dapat uang jajan, itu namanya hukuman. Kalau kamu mau makan, nanti boleh makannya sambil lihat YouTube, misalnya gitu. Itu disogok. Kalau kamu anteng nanti di posyandu, nanti pulangnya kita beli es krim, itu lagi disogok, gitu ya. Kalau misalnya kamu nggak mau makan, nanti ibu cubit, itu artinya dihukum gitu. Nah, dalam penerapan disiplin positif, hal yang saya sebutkan barusan itu tidak boleh diterapkan. Kenapa? Karena itu tidak menumbuhkan disiplin secara jangka panjang. Mungkin mudah buat saat ini. Mungkin Bapak Ibu langsung membuat anak takut atau membuat anak merasa diiming-imingi sesuatu gitu ya. Tapi dalam penumbuhan disiplin positif, hal ini tidak berlaku sama sekali. Gitu, dalam disiplin positif, yang namanya disiplin itu didorong oleh kesadaran diri, oleh kemauan anak untuk melakukan hal-hal yang baik. Oke, next dulu. Nah, sekarang kita lihat ya, Bapak Ibu, tujuan disiplin. Agar anak tumbuh menjadi sosok yang mandiri dan bertanggung jawab untuk dirinya sendiri dan perannya sebagai bagian dari masyarakat dunia. Bapak Ibu, disiplin itu alat loh, bukan tujuan. Itu yang harus kita ingat bersama, gitu ya. Disiplin itu adalah alat untuk mencapai kemandirian anak. Itu yang harus kita pegang, gitu ya. Karena disiplin itu bukan tujuan, Bapak Ibu. Disiplin itu lagi-lagi adalah ibaratnya kalau mau rumahnya bersih, kita harus nyapu rumah. Disiplin itu sapunya gitu ya. Sementara rumah bersih itu tujuannya gitu. Bapak Ibu kepengen anaknya tumbuh jadi sosok yang mandiri. Tapi supaya anak mau melakukan sesuatu diancam dan dikasih hukuman. Ya nggak akan mandiri, Bapak Ibu. Bapak Ibu kepengen anaknya melakukan sesuatu dengan kesadaran, tapi supaya mau puasa dikasih uang 10.000 sehari. Ya nggak akan disiplin, karena disiplinnya itu mengandalkan hal-hal yang ada di luar diri anak, bukan kesadarannya, gitu ya. Kalau misalnya dia nanti nggak dapat iming-iming lagi, uang 10.000 itu, jadi mau nggak dia puasa? Ya mungkin dia mau, tapi dia melaksanakannya dengan berat hati. Akhirnya si puasa itu sendiri yang tujuannya adalah membantu anak untuk punya kesadaran, bisa mengendalikan diri, jadi nggak tercapai. Kalau misalnya Bapak Ibu terbiasa menerapkan disiplin dengan menakut-nakuti, kalau nanti nggak ada yang menakut-nakuti, apa iya anaknya bisa tetap disiplin? Gitu ya kan. Sementara kita sendiri sebagai orang tuanya nggak akan terus-menerus ada di dekat anak kita gitu. Maka lagi-lagi disiplin itu adalah alat, mandiri itu adalah tujuan. Itu adalah hal yang Bapak Ibu perlu pegang gitu ya. Nah, yang kedua poinnya adalah membuat anak dapat bertanggung jawab terhadap tingkah lakunya gitu. Bahwa yang namanya disiplin itu untuk memenuhi kebutuhannya dirinya dia sendiri sebetulnya. Anak saya tuh sering nanya sama saya ya, Bapak Ibu, kenapa sih kita harus makan gitu ya? Kenapa sih kita harus makan? Kata anak saya gitu, aku nggak mau makan. Kenapa sih kita harus makan gitu? Nah, itu tuh artinya anak saya mempersepsikan makan tuh sebagai kewajiban yang semata-mata hanya diminta oleh kita orang tuanya gitu kan. Padahal yang namanya makan, yang namanya mandi, yang namanya bebersih, itu tuh untuk kebutuhan dirinya sendiri. Saya sering bilang sama anak saya, sebenarnya ya kalau kamu nggak makan, yang rugi itu kamu. Aku sih nggak jadi kelaparan, kan aku udah makan. Kalau aku makan, aku yang kenyang. Kalau kakak makan, kakak yang kenyang gitu. Jadi makan itu ya kebutuhannya kakak, bukan kebutuhannya ibu. Itu saya sering bilang gitu sama anak saya gitu. Sehingga supaya dia paham gitu bahwa hal-hal yang dia lakukan ini tuh bukan untuk saya gitu ya, tapi untuk dirinya sendiri gitu. Sehingga dia bisa secara mandiri nantinya harapannya menentukan sendiri apa sih yang harus dia lakukan pada saat dia disuruh mandi. Pada saat dia mandi, dia bisa menjelaskan kenapa dia mandi. Kalau ditanya kenapa sih kamu mandi, karena disuruh ibu, nah itu jawabannya salah ya Bapak Ibu. Tapi kalau dia mandi terus jawabannya
ya soalnya kalau habis mandi tuh badannya tuh jadi enak gitu, jadi segar. Nah itu artinya dia bertanggung jawab kepada dirinya sendiri, artinya perilakunya tuh sudah didorong oleh disiplin diri gitu ya, bukan disiplin karena ada pengawasan gitu. Kemudian yang terakhir nih Bapak Ibu, mengajarkan agar anak bertingkah laku, tahu mana yang benar dan mana yang salah gitu ya. Dalam disiplin positif, Bapak Ibu, karena kita sudah punya kesepakatan gitu ya, anak tahu mana perilaku yang boleh dan nggak boleh, anak tuh jadi nggak bingung batas Bapak Ibu. Seringkali tuh yang sulit buat anak tuh kalau dia tuh bingung sebenarnya batasnya tuh apa sih, jadi boleh apa enggak. Soalnya kalau minta sama ibu boleh, kalau minta sama ayah enggak, kalau sama eyang boleh, sama kakek enggak gitu. Jadi bingung sebenarnya mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Maka dalam penerapan disiplin itu tuh orang dewasanya perlu konsisten ya Bapak Ibu, nggak bisa tuh satu jadi ada yang lebih boleh jadi serba ngebolehin, yang satu serba nggak ngebolehin, karena itu akan membingungkan buat anak. Oke. Nah, bagaimana cara mendisiplinkan anak nih Bapak Ibu? Yang pertama adalah dapat mengendalikan emosi. Nah, ini bagian yang paling sulit dari menjadi orang tua adalah mengendalikan emosi. Kenapa sih sulit Bapak Ibu? Ya, sulit ya, karena kita kan perannya banyak sebagai orang tua, sebagai pasangan. Kalau yang bekerja di luar rumah jadi pekerja, kalau yang bekerja di ladang sendiri misalnya bertani gitu ya, atau misalnya juga berdagang misalnya gitu. Kita sebagai orang tua kan menjalankan banyak peran di saat yang sama gitu. Nggak jarang itu tuh melelahkan, dan itu kemudian dengan mudah memicu emosi kita gitu. Pastikan nih Bapak Ibu, kita sebagai orang tua kebutuhannya tuh terpenuhi, kebutuhan fisik, istirahatnya cukup, makannya bergizi cukup, nggak harus mewah tapi sehat gitu ya, punya pengaturan waktu yang baik, ada waktu bekerja, ada waktu istirahat, nggak perlu banyak-banyak tapi pastikan kita nggak kelelahan, sehingga pada saat kita menghadapi anak kita dalam kondisi yang fit untuk bisa berperan secara efektif sebagai orang tua. Yang kedua adalah pastikan punya rutinitas yang baik. Ini kunci sekali terutama di anak-anak usia dini, yang kemudian jadi modal sampai dewasa ya Bapak Ibu. Jangan sampai anak-anak kita ini nggak punya rutinitas yang baik. Bapak Ibu perhatikan, terutama buat Bapak Ibu yang tidak berada di rumah sehari-hari. Misalnya itu tadi yang saya sebut, itu Bapak Ibu berladang atau berdagang atau bekerja di luar rumah di puskesmas misalnya, di posyandu, atau bekerja di kantor kelurahan dan lainnya gitu ya. Walaupun Bapak Ibu meninggalkan anak Bapak Ibu rumah, pastikan dia punya rutinitas yang baik. Pagi itu ngapain, bangun tidur, habis tidur tuh ngapain, mandi, habis mandi sarapan, habis itu main, habis main ngapain, misalnya makan buah, terus habis itu makan siang, tidur siang, dan seterusnya. Anak-anak itu perlu punya pola keteraturan yang baik sehari-hari, walaupun jamnya nggak sama persis, tapi paling nggak polanya sama gitu ya. Ini akan mengembangkan aspek kognitif dan sosial emosionalnya, juga fisik dengan sangat baik. Yang ketiga, memiliki kesepakatan bersama nih Bapak Ibu. Yang namanya kesepakatan artinya dibuat bareng-bareng, beda sama tata tertib atau aturan dibuat oleh satu pihak dan yang pihak lain hanya boleh mengikuti saja, nggak boleh protes sama sekali. Itu biasanya tidak berlaku nih di disiplin positif. Yang namanya disiplin positif menjalankan kesepakatan di mana diterapkan ke satu rumah. Kalau misalnya ada kesepakatan nggak boleh pakai gadget lagi makan, berarti ya berlaku buat orang tuanya juga gitu kan ya, bukan cuma buat anak misalnya. Kalau ada kesepakatan nggak boleh sering-sering jajan, ya kita orang tuanya juga nggak boleh sering-sering jajan. Kalau ada kesepakatan nggak boleh makan mie instan, ya berarti ya kita juga orang tuanya nggak boleh makan mie instan gitu ya kan. Nah kemudian yang keempat, mendiskusikan konsekuensi yang tepat. Jangan lupa dibahas ya Bapak Ibu, kalau misalnya ada pelanggaran atas kesepakatan, konsekuensinya apa? Dan itu dibahas di situasi pada saat pelanggarannya belum terjadi. Pada saat pelanggarannya sudah terjadi, sedang terjadi, itu biasanya sudah nggak bisa bahas-bahas, yang ada emosi ya Bapak Ibu. Jadi yang namanya konsekuensi itu dibahas sebelum pelanggarannya terjadi. Contoh misalnya sudah punya kesepakatan nggak boleh beli mainan nanti pada saat kita pergi ke toko mainan misalnya ya, karena pergi ke toko mainannya hari itu khusus untuk beli kado temennya misalnya gitu. Wah susah ya, tantangannya ditambah. Maka sebelum pergi ke toko mainan, bikin kesepakatan dulu sama anak, kita mau pergi ke toko mainan ya, nanti di sana
akan banyak mainan, kamu pasti kepengen deh. Tapi kamu beli nggak mainannya? Enggak. Kenapa nggak beli? Karena aku udah beli kemarin. Oke. Kamu belinya, emang kapan sih harusnya? Aku cuma boleh sebulan sekali kan? Emangnya bukannya sebulan sekali? Iya betul. Oke. Berarti hari ini kita nggak beli ya. Terus nanti kalau kamu nangis gimana dong di toko mainan? Ibu peluk aja ya berarti ya kalau kamu nangis. Kalau kamu jerit-jerit gimana? Ibu beliin nggak? Iya nggak akan beliin gitu. Ya udah ibu peluk aja. Oke kalau gitu. Berangkatlah ke toko mainan. Kira-kira si anak akan melanggar nggak Bapak Ibu? Iya melanggar ya, namanya juga anak-anak ya kan. Kita beliin nggak mainannya? Enggak dong, kan sudah punya kesepakatan. Kita bantu dia menangani kekecewaannya dengan memberikan pelukan, menenangkan dirinya, jangan sampai tergoda untuk memberikan mainan karena kita sudah punya kesepakatan gitu. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif, menangani kesulitan atau pelanggaran dengan tenang dan baik sehingga anak tahu gitu ya bahwa yang namanya kesepakatan itu tidak untuk dilanggar gitu. Nah, kemudian menjadi panutan yang baik ya. Artinya kita memberi contoh ya Bapak Ibu. Tadi kita sudah sempat sebutkan beberapa contohnya. Yang keberapa nih? Yang ketujuh, tidak mudah menyerah apabila di satu situasi masih belum berhasil diterapkan disiplin positif, kita coba lagi di lain waktu. Yang istimewa ya Bapak Ibu, yang namanya jadi keluarga itu selalu ada kesempatan kedua. Hari ini nggak berhasil, besok coba lagi, besoknya nggak berhasil, besoknya coba lagi, gitu ya. Yang terakhir, tidak melakukan kekerasan. Dihindari ya Bapak Ibu, mencubit, membentak, mencubit kecil-kecil, mencubit bohongan, gitu ya. Pokoknya tidak ada kekerasan sama sekali. Pertama, itu melanggar undang-undang ya Bapak Ibu, itu kita udah tahu deh kalau melakukan kekerasan ke anak tuh melanggar undang-undang. Tapi mungkin itu nggak cukup menakutkan ya. Kayaknya yang lebih menakutkan adalah apabila anak kita mencontoh perilaku kekerasan yang kita lakukan kepada dia, gitu ya. Kenapa kamu pukul teman kamu? Ya soalnya aku juga dipukul di rumah, bukannya boleh ya kalau dipukul? Enggak boleh, aku aja yang boleh pukul kamu, tapi kamu nggak boleh pukul teman kamu. Wah, susah tuh Bapak Ibu kalau buat anak-anak. Apa yang kita lakukan mereka akan dilakukan kepada anak lain, karena menurut anak-anak, apa yang dilakukan oleh orang tuanya itu sudah yang ideal. Dan bisa dilakukan kepada orang lain. Jadi jangan sampai ya Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan Bapak Ibu menghentikan kekerasan kepada anak, itu juga membuat anak juga tidak melakukan kekerasan kepada anak lain. Berikutnya. Oke, pembiasaan baik di keluarga ini materi terakhir ya di hari ini ya, part terakhir. Tadi saya sudah sempat sebutkan nih di sebelumnya Bapak Ibu, rutinitas yang baik, kegiatan yang dilakukan berulang-ulang secara teratur sehingga terbentuk menjadi sebuah kebiasaan, gitu ya. Ini sangat penting ya Bapak Ibu, berbagai aspek deh, aspek kognitif, aspek sosial emosional, aspek bahasa juga. Pada saat anaknya Bapak Ibu di usia balita, pastikan mereka punya rutinitas yang baik, dan ini tuh akan membentuk rutinitas mereka di usia-usia selanjutnya. Ini boleh di next aja slide-nya. Di sini kayaknya ada beberapa contoh kebiasaan di rumah dengan jadwal yang teratur. Ini misalnya beribadah, kemudian sarapan, berpamitan. Ini jadi ritual-ritual yang positif ya, yang perlu dilakukan gitu. Menjemput dan menyambut anak saat pulang sekolah. Kemudian membiasakan hidup bersih dan sehat. Ini masih banyak nih, ada slide berikutnya juga. Mendampingi kegiatan belajar, misalnya Bapak Ibu bersepakat sama anak, nanti kalau sore belajar, Ibu temenin ya, atau kalau malam berarti ayah yang temenin, atau misalnya sore ada ngaji buat yang muslim, atau misalnya sore keluar main bola, misalnya gitu. Yang penting tuh anak-anak punya keteraturan aja Bapak Ibu, pagi ngapain, siang ngapain, sore ngapain, malam ngapain, itu dijadikan pola yang teratur meskipun jamnya nggak harus selalu kalau ketiplok sama gitu ya, tapi paling nggak polanya habis ini apanya tuh baik. Kenapa? Karena pada saat anak punya jadwal yang teratur, dia tuh memiliki rasa aman dan bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada dirinya. Ini membantu dia untuk percaya diri sebetulnya atas hari-harinya gitu ya, dia punya kontrol atas dirinya gitu, bukan kayak serba nggak bisa ditebak, serba nggak jelas gitu ya, sehingga banyak pertanyaan dan kemudian itu jadi mendorong perilaku negatif gitu. Kemudian apa nih, mendampingi anak saat menonton TV,
bermain bersama anak, dirutinkannya kapan? Bapak Ibu ditentukan waktunya gitu ya. Membiasakan hidup hemat, menumbuhkan kebiasaan membaca dan berdiskusi, misalnya sambil makan, sambil diskusi. Kalau Bapak Ibu yang tinggal di kota, wah kayaknya susah nih untuk bisa makan bareng, udah waktunya habis di jalan. Tapi Bapak Ibu yang tinggalnya mungkin di desa atau di gunung, di kampung, punya waktu yang sangat banyak untuk bisa berdiskusi dan ngobrol sama anak. Itu mewah sekali ya Bapak Ibu, silakan dimanfaatkan waktunya untuk bisa berdiskusi sama anak. Yang terakhir, ada satu slide lagi kayaknya. Nah ini dia, cara melakukan pembiasaan baik, dicontohkan, dibiasakan, dan diajarkan. Demikian materinya dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan yang masuk lewat Q&A dulu sebelum ditutup. Dari Ibu Ribut. Ketika di PAUD, kami sering memberikan reward kepada hal sekecil apapun yang dilakukan anak. Misal, ketika anak hari itu mau membuang sampah di tempatnya, pertanyaan saya, apakah itu juga digolongkan dalam disiplin sogokan? Atau, udah. Digolongkan dalam disiplin sogokan, berupa reward itu. Oke, iya. Oke, Ibu Ribut. Ibu. Oh, Ribut. Oke. Ibu Ribut, halo Bu. Iya Bu, kalau yang namanya reward itu termasuk sogokan Bu. Betul sekali. Jadi gini, cara melihatnya ya Bu, sebetulnya anak-anak kita itu untuk berperilaku baik gitu ya, atau untuk berperilaku yang seharusnya mereka lakukan itu tuh tidak perlu disogok Bu. Karena prinsipnya perilaku baik itu wajib dilakukan. Gitu. Sebenarnya Bu Ribut, pada saat kita menyogok anak, kita tuh merendahkan anak sih. Gitu. Atau memberi reward, seolah-olah tuh dia tuh harus dipancing dulu dengan sesuatu baru dia mau melakukan perilaku baik gitu. Padahal enggak kok, justru yang harus diberikan kepada anak adalah kepercayaan bahwa dia tuh bisa melakukan hal yang baik gitu, bukan diiming-imingi dengan sesuatu gitu. Yang dikhawatirkan dari penerapan reward ini adalah anak-anak kita tuh jadi tergantung sama rewardnya. Jadi ibaratnya nih, kalau saya berperilaku baik terus saya dapat apa gitu. Padahal kan logika sederhananya berperilaku baik itu harus. Jadi memang nggak akan dapat imbalan apa-apa. Yang dirasakan ya adalah kenikmatan telah berperilaku sesuai yang seharusnya gitu. Jadi betul sekali memberikan reward itu adalah bagian dari sogokan gitu. Nah, yang itu sering jadi pertanyaan, aduh saya tuh sebetulnya karena sayang sih sama anak saya, makanya saya pengen ngasih sesuatu. Nah, kalau seperti itu nggak masalah Bu Ribut. Kalau kita kepengen memberikan sesuatu kepada anak dalam prinsip disiplin positif, berikan saja, karena kita memang senang melakukan itu, tapi bukan karena atas perilaku tertentu gitu. Misalnya karena kamu nilainya tinggi, ini ibu kasih hadiah sesuatu gitu. Nggak perlu Bu. Kalau ibu kepengen ngasih sesuatu, misalnya nih ibu beliin anak ibu martabak gitu ya, kok aku dapat martabak, kenapa? Nggak apa-apa, aku pengen aja beliin kamu martabak gitu. Jadi tidak perlu dihubungkan sama perilaku tertentu, karena nanti anak akan mengasosiasikan bahwa dia akan mendapatkan sesuatu kalau dia berperilaku baik gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak. Demikian Bu Ribut, sekarang kita akan memberi kesempatan untuk bertanya langsung kepada Ibu Uswatun Hasanah yang dari tadi sudah angkat tangan. Baik, selamat siang Ibu Uswatun Hasanah. Halo. Ya, silakan Bu. Kita sudah membuat kebiasaan baik untuk anak kita di rumah, tapi ketika berinteraksi dengan lingkungan lain, kita itu kenapa dia boleh, teman saya boleh, saya contoh kecil saja, ketika di rumah saya kan membatasi penggunaan gadget untuk anak saya lah, tapi ketika keluar dengan lingkungan sekitar, kebanyakan anak-anak itu diberikan sama orang tuanya, otomatis anak saya juga kepingin seperti itu. Nah, caranya bagaimana kalau anak saya bilang kok mereka boleh kok saya enggak ya, dalam terima kasih.
Oke, Ibu Uswatun. Halo Ibu Uswatun. Iya Bu, sebenarnya ini pertanyaannya mirip ya sama pertanyaan yang tadi belum Bapak, aku lupa namanya, tapi kurang lebih sama. Pertama gini Bu Uswatun kan jadi penggerak nih, penggerak pendidikan keluarga kan di tempatnya Ibu gitu kan. Setelah Ibu ikut sesi BCF ini, ayo Ibu adakan sesuatu dan edukasi orang tua di sekitar tempat tinggal Ibu supaya penggunaan gadgetnya sejalan sama yang Ibu bilang tadi gitu ya. Itu PR yang lebih besar mungkin, tapi sangat mungkin kok sebagai penggerak Ibu Uswatun bisa melakukan ini gitu. Nah, kalau untuk anak sendiri sebetulnya kalau menurut saya cenderung lebih mudah sih Bu, seperti yang saya tadi sempat sebutkan. Ajak bicara anak bahwa setiap rumah itu punya kesepakatan yang berbeda-beda gitu. Kemudian ajak anak berefleksi gitu, apa sih yang boleh dan nggak boleh di rumah Ibu gitu ya. Pastikan anak-anak juga mengingat kembali hal-hal yang boleh dia lakukan dan mungkin di tempat lain justru nggak boleh gitu ya. Tapi intinya adalah beri penjelasan yang utuh sama anak kenapa sih hal tersebut tidak kita lakukan di rumah kita sementara anak lain tuh melakukan di rumah lain gitu. Saya sudah mungkin ribuan kali juga ya dapat pertanyaan ini dari anak saya gitu, mulai dari nggak boleh nonton film bioskop yang usianya belum masuk usia anak saya, sementara teman-temannya nonton kayak misalnya Spider-Man gitu, itu kan 13 plus ya Bapak Ibu. Anak saya usianya masih 7 dan 11 gitu ya, mereka nggak boleh nonton, sementara semua temannya tuh nonton gitu, dan itu tuh jadi pertanyaan besar gitu. Nah, tapi yang membuat mudah adalah karena kita sudah punya kesepakatan gitu ya, dan anak-anak saya terbiasa dengan kesepakatan. Kalau dia lihat film itu tulisannya 13 plus, saya tanya sama anak saya, kamu udah 13 belum? Belum sih, jadi menurut kamu gimana, boleh nggak? Enggak, oke. Ya udah gitu, itu jawabannya, dan dia harus berdamai dengan situasi di mana teman-temannya yang lain tuh sudah nonton gitu. Dan kemudian saya biasanya fokuskan juga anak-anak ke hal-hal yang boleh dia lakukan gitu. Misalnya kalau misalnya kamu minta beliin buku gambar sama kertas gambarnya sama spidolnya, Ibu boleh kan nggak? Boleh gitu, oke. Tapi kalau mau punya handphone udah boleh belum? Belum gitu. Iya, jadi memang ada hal-hal yang boleh dan nggak boleh, dan itu tuh semuanya ada waktunya. Berat sih Bu Uswatun. Saya kebayang Bu Uswatun terus-menerus tiap hari tuh dibombardir sama anak atas pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi dengan sabar menjawab, menjelaskan dengan utuh gitu ya, dan kemudian memberi pengertian sama anak tuh mereka sebetulnya bisa cukup memahami. Jangan lupa Bu Uswatun, pada saat menjelaskan jangan emosi ya. Karena pada saat kita menjelaskan dengan emosi itu tidak mudah untuk ditangkap sama anak. Oke, satu penanya lagi sebelum kami tutup sesi visualnya, yaitu Ibu Siti Yuliani dari kelas B. Ibu Siti, ya. Oh, Ibu Siti Rabiatul. Oh, dari NTB ya. Oke. Halo, selamat siang. Selamat siang Ibu, silakan. Selamat siang Mbak Yulia. Hai Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu di NTB ya? Mbak Yulia yang mentor deh ya Mbak. Iya, halo. Oke, halo Mbak. Mbak gini. Gimana Bu? Ya, yang hilang di Dompu nih. Di Dompu ya? Oh nggak salah lokasinya. Jauh Bang. Punya PAUD nih ibunya. Oh iya. Iya Ibu Siti. Kami kurang mendengar suara, mungkin koneksinya kurang baik. Ibu bisa mengajukan pertanyaan lewat chat saja atau Q&A. Ya Mbak. Nah, udah lagi. Kedengeran? Ya, sudah ya. Coba sih. Oh, pertanyaan saya tadi belum ini ya? Belum Bu, belum masuk. Sampaikan. Belum ya, belum. Ya. Pada kelas keluarga di sekolah saya
ada seorang ibu yang nanyain, Bunda, saya punya 2 putri gitu. Kakak dan adiknya ini selalu komplain bahwa biasa kakak bilang, Mama kok sayang adik aja, atau justru adiknya juga bilang gitu, Mama kok sayang kakak aja. Nah, kata mamanya, apa yang salah sih sebenarnya? Saya jawabnya gimana ya? Oke. Hai Ibu, ini ya Bu, persaingan kakak adik ya, atau si Bu itu biasa sih Bu di usia pertama, itu biasa di usia anak-anak kecil, bahkan di usia dewasanya juga suka masih ada persaingan ya antara kakak adik gitu. Pertama Bu, pada saat anak kita berkonflik gitu ya, itu harus kita syukuri sih Bu. Ini mungkin pandangan yang nggak umum, tapi pada saat anak kita berkonflik itu perlu kita syukuri karena saudara kandung itu adalah teman berkonflik yang baik, tempat latihan anak-anak kita berkonflik sebelum nanti mereka berkonflik di luar sana ya Bu. Pertama belajar berkonflik dulu di rumah gitu. Jadi kalau mereka berkonflik nggak apa-apa Bu, biarkan mereka belajar untuk menyelesaikan konfliknya sebagai kakak adik, itu satu. Terus yang kedua, kalau untuk mencegah konflik di rumah, mencegah persaingan kakak adik, sebenarnya tipsnya kayaknya Ibu udah pernah juga deh dulu saya ceritain nih tips yang ini. Sebaiknya setiap anak itu punya waktu khusus sama orang tuanya di luar waktu bersama-sama. Nah ini tantangan besarnya adalah apabila kita sibuk ya Bu. Jadi sebaiknya si ibu atau si bapak itu punya waktu khusus sama si kakak. Ada khusus sama si adik yang tengah misalnya, terus sama yang bungsu gitu, karena anak pada saat dipenuhi kebutuhannya secara individual, bukan cuma sebagai keluarga pas saat bareng-bareng, itu akan beda Bu. Jadi mereka tuh memang tetap punya kebutuhan untuk punya waktu sama orang tuanya sendiri-sendiri supaya mereka bisa dengan leluasa menceritakan apa yang mereka rasakan. Gitu yang biasanya sulit diakomodir pada saat situasinya tuh selalu bersama-sama sama saudara kandung yang lain. Nah, untuk mencegah masalah dengan cara itu biasakan punya kencan rutin sama anak secara individual. Itu untuk mencegah. Nah, untuk mengatasinya pada saat kakak sama adik berkonflik, kasih kesempatan ke mereka untuk bisa menyelesaikan konfliknya ya Bu. Jangan melulu diambil alih sama orang tuanya. Contoh misalnya rebutan naik mobil, siapa yang duduk depan, siapa yang duduk belakang, gitu kan. Itu aja udah bisa jadi keributan dunia akhirat ya Bu. Kasih mereka kesempatan, oke, siapa nih yang mau duduk depan, siapa yang mau duduk belakang, silakan bicarakan bagaimana gantiannya, siapa yang hari ini duduk duluan, siapa yang di depan duluan, siapa yang besok, seperti itu. Itu baru kalau anaknya 2 ya Bu. Kalau anaknya 5 coba Bu, semuanya mau duduk di depan kan nggak bisa ya kan gitu. Jadi kasih kesempatan ke mereka untuk diskusi dan selesaikan masalah mereka. Kita fasilitasi aja, jangan melulu diambil alih, jangan melulu dipotong langsung. Udah, pokoknya sekarang ada aja yang depan, semuanya di belakang gitu. Jangan seperti itu ya Bu. Pada saat anak kita sebagai saudara kandung berkonflik, biasakan mereka bisa menyelesaikan konfliknya tanpa campur tangan orang tuanya. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu hebat, karena waktu telah menunjukkan pukul 11.59, 1 menit lagi mungkin 12.00. Terima kasih karena sudah bergabung dalam Pikon hari ini. Semua peserta yang masuk adalah 81 orang peserta dari 250. Terima kasih untuk bergabung. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami mohon pamit dan sampai jumpa lagi pada Pikon selanjutnya, yaitu pada tanggal 2 Desember. Oke, terima kasih. Salam sahabat keluarga, keluarga hebat, keluarga terlibat. Terima kasih Bapak Ibu.